Gadis muda ini pernah memimpikan impian besar, yaitu bertemu BTS secara langsung. Sebagai ARMY sejati, ia hafal setiap lirik, setiap gerakan tari, dan bahkan tahu tinggi badan setiap anggota grup. Meskipun jarak dari tempat tinggalnya ke Seoul tidak terlalu jauh, atau bisa dikatakan dipisahkan oleh satu perbatasan. Ini membuatnya hanya bisa melihat Oppa melalui layar yang kotor karena ia adalah warga negara Republik Rakyat Demokratik Korea. Sebuah tempat di mana menyebut Korea Selatan sama seperti menyebut planet lain. Bagi dia, selatan tidak ubahnya tanah yang dijanjikan, bersinar dengan lampu LED, tempat BTS tampil, ada tteokbokki mie beras pedas, ayam goreng, dan semua hal yang belum sempat ia bayangkan. Saat masuk wajib militer, ia masih berharap suatu hari kedua wilayah akan bergandengan tangan menyanyikan Spring Day. Namun, kenyataan cepat menghantamnya seperti tamparan ketika prospek penyatuan seolah hanya tersisa dalam buku pelajaran. Kemudian, titik balik terjadi pada tahun 2025 ketika kedua wilayah utara dan selatan mendeklarasikan perdamaian dan mulai membangun zona ekonomi bersama. Sebuah tempat di mana penduduk kedua belah pihak dapat bepergian dengan bebas dan membayar menggunakan mata uang yang sama. Tanpa menunda sedetik pun, tepat setelah selesai wajib militer, ia memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya menuju selatan impiannya. Tempat di mana ada hal-hal ajaib seperti supermarket yang buka 24/7, tempat karaoke, dan terutama idola dari darah dan daging. Namun, hidup tidak seindah mimpi, terutama bagi imigran gelap. Ia cepat terseret ke dalam pusaran keras dunia kapitalis. Bekerja keras dari pagi hingga larut malam dan dieksploitasi hingga tetes keringat terakhir. Ia menyadari bahwa ternyata kapitalisme bukanlah kata bohong dalam ceramah teori politik. Dan kemudian, hal yang paling membuatnya terkejut bukanlah intensitas kerja, melainkan pemandangan gadis-gadis Korea yang juga membungkuk di samping tong sampah untuk memakan sisa makanan. Untuk terus hidup di negara ini, ia terpaksa bergabung dengan sebuah profesi khusus yang tidak membutuhkan ijazah, tetapi menuntut senyum. Malam-malam di bar, gadis itu harus menggunakan tubuhnya sendiri untuk menghibur segerombolan pria yang berbau alkohol dan keringat. Tetapi meskipun melayani pelanggan sampai bibirnya pecah-pecah, uang tidak pernah cukup, karena sebagian besar langsung mengalir ke kantong para preman. Segalanya melampaui batas ketika suatu hari ia menyaksikan rekan kerjanya dipukuli dengan brutal oleh mereka. Darahnya mendidih, dan ia memaki-maki wajah si pemimpin. Akibatnya ia langsung kena pukulannya membuatnya terlempar ke lantai. Siapa sangka ia bangkit lalu mengarahkan pistol tepat ke arahnya. Ia meremahkannya, berpikir ia tidak tahu apa-apa tentang pistol, tetapi ia pernah menjalani pelatihan militer yang ketat dan tahu betul pistol yang dipegangnya. Ketika dia menerjang untuk melumpuhkannya, moncong pistol sudah tepat berada di lehernya dan, boom, suara tembakan bergema seperti pecahnya mimpi yang keliru. Tanpa berhenti, ia dengan cepat menjatuhkan dua anak buah yang tersisa, lalu mengajak temannya merampas semua uang dan melarikan diri. 1 tahun kemudian, dari gadis polos yang suka bermimpi, kini ia telah menjadi buronan utama. Kehidupan bersembunyi membuatnya kelelahan. Ketika ia merasa tidak ada lagi alasan untuk melanjutkan, ia berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Saat ia mengira satu-satunya cahaya adalah moncong pistol, cahaya lain yang lebih mengejutkan muncul dari balik kacamata minus yang berkilauan. Seorang pria memandangnya seolah telah membaca seluruh masa lalu dan masa depannya. Identitas pria ini adalah seorang profesor bernama Profesor. Dia tidak hanya datang untuk menyelamatkan gadis itu dari jurang, tetapi juga datang untuk memberinya peran baru dalam rencana yang lebih besar daripada impian masa kecilnya. Profesor diam-diam mengumpulkan sebuah tim yang terdiri dari elemen-elemen dari utara dan selatan. Orang-orang yang tampaknya tidak akan pernah bisa duduk makan di meja yang sama kini akan bersama-sama merampok satu tempat yang sama. Setiap anggota memiliki julukan yang diambil dari nama-nama kota terkenal di seluruh dunia. Gadis muda yang melarikan diri dari neraka dunia kini memiliki nama baru. Tokyo terdengar tajam sekaligus liar seperti kota yang tidak pernah tidur. Susunan tim profesor benar-benar kru super campuran dengan Rio, si jenius hacker muda. Denver, preman jalanan dengan pukulan sekuat ayunan barbel. Ayahnya bernama Moskow adalah penambang ulung. Sangat mahir menggali terowongan, jika diberi waktu yang cukup lama, ia bisa menggali dari Seoul ke Pyongyang tanpa terdeteksi. Belum selesai, masih ada Nairobi, gadis yang terlahir berbahaya dan keahliannya adalah spesialis penipuan. Ditambah pasangan yang menakutkan, Oslo dan Helsinki, dua tentara bayaran sejati yang sedikit bicara tapi banyak memukul. Akhirnya, yang tidak boleh dilewatkan adalah Berlin, narapidana paling dicari dari Korea Utara, yang diingat oleh setiap penjara meskipun belum ada yang berhasil menahannya lebih dari 1 musim dingin. Dengan sumber daya manusia di luar hukum tetapi di bawah kendali, Profesor menyusun rencana yang menggemparkan, yaitu melakukan perampokan terbesar dalam sejarah semenanjung senilai 4.000 miliar won. Jumlah yang sekilas cukup untuk membeli seluruh idola mulai dari BTS hingga Blackpink ditambah beberapa musim acara realitas.
Tujuan dari operasi ini adalah pabrik percetakan uang gabungan Korea, tempat mencetak mata uang tunggal untuk zona ekonomi damai antara Korea Utara dan Korea Selatan. Tempat yang dijaga lebih ketat daripada brankas kas negara, tetapi merupakan tambang emas yang terletak di tengah-tengah kedua negara. Direktur pabrik percetakan uang seharusnya menjadi seseorang yang menjaga perilaku yang patut dicontoh, seperti uang kertas yang baru dicetak. Namun, dia adalah seorang pria Korea Selatan yang memiliki kebiasaan menyalahgunakan kekuasaan dengan cara yang paling buruk. Meskipun sudah memiliki istri dan anak, ia masih pandai merayu dan terus-menerus memberikan sanjungan kepada seorang karyawan wanita muda dari Korea Utara bernama Mi Seon. Dia tidak hanya berjanji akan menceraikan istrinya untuk bersamanya, tetapi juga melukiskan masa depan yang cerah untuk seluruh keluarga Mi Seon yang tinggal di utara. Mulai dari mendapatkan kewarganegaraan, mengganti kartu identitas, hingga mengajak seluruh keluarga berlibur ke Pulau Jeju. Janji-janji yang terdengar seperti film romantis ini membuat Mi Seon bersedia melayani tanpa syarat. Sementara itu, Berlin, sang narapidana, mengendarai bus yang membawa gudang senjata berteknologi tinggi dan tim perampok uang yang tangguh. Semua mengenakan topeng aneh, siap memasuki permainan hidup dan mati. Tepat pada saat itu, konvoi polisi yang mengawal truk kontainer berisi kertas khusus memasuki pabrik percetakan uang. Namun, sesampainya di bendungan, mereka tiba-tiba dihadang oleh penghalang buatan yang telah diperhitungkan dengan cermat. Tepat di bawah bendungan, para anggota geng perampok diam-diam telah memanjat naik menggunakan tali. Hacker Rio dengan cepat meretas sistem informasi dan sepenuhnya melumpuhkan perangkat komunikasi polisi dengan pusat komando. Tepat setelah itu, pintu bus terbuka, para perampok bertopeng perlahan turun lalu menembak ke udara tanpa henti. Saat mereka belum sempat pulih, satu persatu telah dibuat pucat pasi karena ketakutan. Kelompok perampok kemudian mengganti pakaian dengan seragam polisi yang telah dilumpuhkan dan mengunci mereka di dalam truk kontainer. Mobil itu kini dikemudikan oleh para perampok terus melaju menuju pabrik percetakan uang. Di pabrik percetakan uang, sekelompok siswa SMA sedang mengunjungi pabrik. Yang perlu diperhatikan adalah di antara kelompok siswa tersebut ada seorang siswi yang merupakan target kunci dalam rencana kelompok perampok. Tepat ketika konvoi yang menyamar itu memasuki area kontrol, Hacker Rio telah menyelesaikan peretasan sistem, menciptakan profil yang sempurna untuk Berlin, mulai dari nama, kode personel, hingga kartu akses. Petugas keamanan memeriksa profil tanpa menyadari bahwa ia baru saja membantu salah satu perampokan paling nekat di Semenanjung. Di luar, Profesor masih memimpin, mata tak lepas dari layar pengawasan, dan mengordinasikan kelompok langkah demi langkah. Tokyo dan Nairobi kini mengenakan wig, menyamar sebagai mitra dagang dari luar negeri, lalu dengan percaya diri masuk. Tetapi ketika diminta untuk diperiksa karena terdeteksi membawa senjata, keduanya dengan cepat mengeluarkan pistol, mengancam, lalu menembak ke udara. Tepat pada saat itu, rekan-rekan mereka serentak menyerbu keluar dari truk kontainer. Tanpa ragu sedikit pun, setiap anggota tim telah melumpuhkan semua karyawan yang bekerja di pabrik. Saat ini, Tokyo dengan cepat pergi mencari siswi dengan nilai strategis tinggi, tetapi tidak menemukan jejak. Akhirnya, ia menemukan petunjuk dan mendapati gadis itu berada di toilet. Bukan orang lain, gadis kecil ini adalah putri kandung dari seorang karyawan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Sebuah kartu yang sangat berguna yang dapat mengubah seluruh situasi jika digunakan pada saat yang tepat. Segera setelah mengidentifikasi sepenuhnya semua orang yang ada di pabrik percetakan uang, kelompok perampok langsung membagi tugas. Ada yang mengumpulkan ponsel lalu menutup mata para sandera, hanya dalam sekejap seluruh karyawan dan pengunjung telah dikumpulkan. Di dalam, bagian pekerjaan berat diserahkan kepada hacker muda Rio, penambang Moskow, dan Denver. Satu orang membuka kunci dengan papan ketik, yang lain memutar kunci seperti sedang membuka peti harta karun. Hanya setelah beberapa menit, pintu brankas uang terbuka dan di depan mata mereka adalah setumpuk uang. Denver dan Rio tidak bisa menahan diri, langsung melompat ke tumpukan uang tebal, meskipun tidak empuk tetapi lebih nyaman dari kasur manapun. Setelah beberapa menit, seluruh tim segera memasukkan uang ke dalam tas yang sudah disiapkan lalu melapor kepada profesor bahwa mereka siap untuk tahap selanjutnya. Kelompok itu mulai mengaktifkan seluruh sistem alarm sekaligus membuka gerbang besar, bersiap untuk mundur. Rencananya adalah menghadapi langsung pasukan polisi, tetapi hanya diizinkan menembak ke udara. Karena perintah dari atas sudah jelas tidak ada yang diizinkan untuk melukai atau membunuh siapapun. Di luar, polisi kini telah memblokade seluruh area dan mengerahkan seluruh kekuatan besar. Sesampainya di sana, mereka melihat sekelompok orang bertopeng menembak liar ke udara. Mengira itu adalah serangan sungguhan, polisi segera membidik lurus dan membalas tembakan tanpa ampun. Masalahnya adalah pihak perampok masih mematuhi aturan untuk tidak menembak orang. Tetapi ketika Rio tiba-tiba tertembak, seluruh kelompok tidak bisa lagi mempertahankan mode damai. Situasi memaksa mereka untuk menembak langsung untuk membela diri dan tidak lupa meluncurkan
serangkaian bom asap tebal untuk memutus jarak pandang polisi. Dalam kabut asap tebal, mereka menarik Rio jauh ke dalam gedung. Tetapi ketika lapisan rompi anti peluru dilepas, semua menghela napas lega karena peluru itu hanya menembus lapisan pelindung. Beruntung belum ada yang kehilangan nyawa dan operasi masih berlanjut. Kelompok perampok mulai langkah berikutnya dalam rencana, yaitu menyeragamkan semua sandera. Satu persatu diberi pakaian merah persis seperti seragam utama kelompok perampok. Cara ini tidak bisa membedakan mana sandera mana perampok, sebuah langkah yang sangat cerdas yang sedikit menunjukkan gaya permainan psikologis. Sementara itu, hacker muda itu dengan cepat mengatur sistem komunikasi rahasia yang terhubung langsung ke Profesor. Sebuah kabel bawah tanah dipasang secara diam-diam, menyalurkan informasi melalui beberapa lapisan enkripsi keamanan untuk sampai ke Profesor. Di tengah situasi yang sangat tegang, pemerintah Korea Utara dan Selatan juga resmi ikut campur. Pihak Korea Selatan mengirimkan ke lokasi salah satu negosiator terbaik negara, yaitu Inspektur Seon Woo-jin. Sementara pihak Korea Utara mengirimkan Kapten Cha Mu Hyeok, seseorang yang tampaknya menganggap penindasan dengan kekerasan sebagai semboyan. Sejak mulai bekerja sama, konflik antara kedua belah pihak sudah terjadi. Kapten Cha menganjurkan serangan cepat dan penghancuran total, beranggapan cukup menyerbu masuk, maka selesai. Sebaliknya, Inspektur Woo-jin berpegang teguh pada pandangan bahwa keselamatan para sandera harus dijamin. Setelah perdebatan panjang antara dua kubu dengan ideologi yang berbeda, argumen Inspektur wanita yang tajam dan rasional akhirnya membuat pihak Korea Utara mundur sementara. Keselamatan sandera kini menjadi prioritas nomor satu yang tidak bisa diganggu-gugat. Segera setelah itu, Woo-jin melakukan panggilan pertama ke dalam untuk memulai proses negosiasi. Si hacker mentransfer sinyal ke Profesor dan tentu saja melalui sistem pengubah suara yang telah diproses dengan hati-hati. Inspektur wanita itu berusaha menggali informasi dan mengeksploitasi petunjuk tentang identitas sebenarnya dari dalang di balik insiden tersebut. Tetapi semua upaya jatuh ke dalam kekosongan karena seolah-olah sedang berbicara dengan AI. Ketika diminta untuk membebaskan kelompok siswa SMA terlebih dahulu, diantaranya termasuk gadis kecil yang sangat penting. Profesor menjawab dengan tenang bahwa mereka akan mempertimbangkan kembali permintaan itu lalu dengan tegas mengakhiri panggilan. Tindakan ini membuat Inspektur Woo-jin curiga apakah di dalam benar-benar hanya ada 4 perampok seperti yang diisyaratkan Profesor, atau itu adalah jebakan. Namun, pihak komandan tingkat tinggi, termasuk bos umum dari Korea Selatan dan Kapten Cha dari Korea Utara, sepenuhnya percaya pada angka 4 orang itu. Mereka dengan cepat merencanakan untuk mengerahkan pasukan masuk ke pabrik percetakan uang segera dan bertekad menyelesaikan semuanya dengan cepat. Mengabaikan semua peringatan dari Woo-jin bahwa ini mungkin merupakan tipuan yang spektakuler. Alih-alih mendengarkan penjelasan, komandan dengan dingin mempersilakannya untuk istirahat. Saat keluar, inspektur wanita ini menerima pesan dari pacarnya, lalu ia mengemudi ke kedai kopi pacarnya itu. Inspektur ini sebenarnya adalah seorang ibu tunggal dan sedang bersengketa hak asuh anak dengan mantan suaminya, seorang anggota dewan. Sungguh tak disangka, kekasih inspektur wanita saat ini ternyata adalah Profesor yang baru saja ia ajak bernegosiasi tadi. Profesor telah mencari cara untuk mendekati inspektur wanita ini sebelumnya. Karena Profesor yakin pihak Korea Selatan akan mengerahkan inspektur wanita ini untuk menangani kasus di pabrik percetakan uang, mengingat ia adalah negosiator nomor 1 Korea Selatan saat ini. Pasangan kekasih itu mulai bercakap-cakap dengan gembira melalui beberapa pertanyaan biasa. Profesor juga mengetahui bahwa pihak Korea Utara telah mengambil kendali dan akan segera melakukan penindasan bersenjata di pabrik percetakan uang. Benar saja, saat ini Kapten Cha sedang mengerahkan seluruh kekuatan militer untuk memasuki pabrik percetakan uang. Profesor segera menelepon pabrik percetakan uang dan meminta semua orang bersiap untuk bertindak. Si hacker Rio mengamati dan mengetahui melalui gerbang mana mereka akan masuk. Setelah itu, kelompok perampok segera membawa semua sandera ke tempat yang akan diserbu oleh polisi. Polisi mulai mengebor lubang kecil di pintu lalu memasukkan selang kamera ke dalam untuk mengamati. Tiba-tiba mereka melihat banyak orang berpakaian merah, mengenakan topeng, dan memegang senjata di tangan. Tepat saat ini di YouTube, diputar sebuah video dari dua sandera. Kedua sandera ini mengumumkan bahwa sekarang para perampok dan semua sandera mengenakan pakaian yang sama. Bahkan, ada senjata palsu juga. Komandan menerima laporan bahwa gadis yang berbicara di YouTube adalah putri duta besar Amerika Serikat. Menyadari bahwa akan terlalu berbahaya jika menyerbu masuk, Kapten Cha segera memerintahkan penarikan pasukan. Ini adalah langkah yang sangat cerdas dari Profesor, karena sekarang jika polisi menyerang, mereka tidak akan tahu siapa perampok dan siapa sandera. Apalagi ada putri duta besar Amerika Serikat, jadi mereka semakin tidak bisa bertindak. Inspektur wanita Woo-jin, yang saat itu sedang berbincang akrab dengan Profesor, menerima telepon dari komandan, mengumumkan bahwa penindasan kejahatan telah gagal dan memintanya untuk segera kembali ke pabrik percetakan uang untuk bekerja. Inspektur itu pun berpisah dengan Profesor untuk kembali ke lokasi. Profesor segera masuk ke dalam rumah lalu memerintahkan rekan-rekannya untuk melaksanakan rencana
berikutnya. Ternyata tujuan geng tersebut bukan hanya merampok uang, karena mana mungkin ada uang sebanyak 4.000 miliar yang siap untuk dirampok. Mereka akan mencetak sendiri 4.000 miliar, karena dengan begitu polisi juga akan sulit menyelidikinya, dan profesor telah menghitung dan merencanakan segalanya dengan sangat cermat. Di dalam pabrik percetakan uang saat ini, kelompok perampok mengerahkan para sandera untuk bekerja keras mencetak uang, sampai jumlah 4.000 miliar terpenuhi. Profesor mengatakan kepada Berlin, bahwa sekarang yang terpenting adalah mengelola para sandera agar mereka bekerja sama, dan sama sekali tidak boleh melukai siapapun. Kelompok sandera sekarang juga bergantian bekerja dengan sangat teratur dan disiplin. Inspektur wanita itu kembali ke pabrik percetakan uang. Ia mengumumkan kepada pers bahwa sekarang menjaga keselamatan semua sandera adalah prioritas utama. Setelah kegagalan penyerbuan tadi malam, kini semua orang menuruti perintah Inspektur Wu Jin. Inspektur wanita itu kemudian menelepon profesor untuk melanjutkan negosiasi. Ketika inspektur wanita itu bertanya kepada profesor tentang situasi para sandera, profesor mengalihkan pembicaraan dan terus-menerus mengajukan pertanyaan tentang kehidupan intim inspektur wanita itu. Profesor kemudian memperingatkan bahwa jika ada lagi penindasan bersenjata, hal besar akan terjadi. Setelah mengatakan itu, profesor menutup telepon. Inspektur wanita itu mengatakan kepada semua orang bahwa mengendalikan hampir 50 sandera adalah hal yang sangat sulit. Pasti akan ada sandera yang mencari cara untuk melarikan diri. Kita harus bersabar menunggu. Jika ada kelengahan, kita akan segera bertindak. Di dalam pabrik percetakan uang, pekerjaan pencetakan diserahkan kepada Ratu Penipuan Nairobi. Karena gadis itu dulunya punya pengalaman memasukkan berbagai dokumen. Sementara paman Moskow dan putranya Denver bertugas mengelola sandera untuk menggali terowongan, mencari jalan keluar-keluar. Sambil memanfaatkan saat kedua ayah dan anak itu keluar untuk berbicara secara pribadi, direktur pabrik pencetakan uang berkata kepada karyawannya, "Sekarang kita perlu mencari cara untuk memberitahu polisi bahwa para perampok sedang mengulur waktu untuk mencetak uang." Setelah itu, dia menyuruh wakil direktur berpura-pura terluka untuk menarik perhatian kedua ayah dan anak itu, lalu dia menyelinap keluar. Direktur itu kemudian merangkak ke ruang pameran. Saat dia merangkak, Tokyo menodongkan pistol ke kepalanya. Direktur itu menjelaskan bahwa karena karyawannya terluka, dia pergi mencari kotak T3K saja. Merasa para sandera menunjukkan tanda-tanda kerusuhan, Berlin segera mengumpulkan semua sandera untuk memberikan pengarahan. Berlin memerintahkan para sandera dari Korea Utara berdiri di sebelah kanan, dan Korea Selatan di sebelah kiri. Mulai saat ini, jika pihak Korea Selatan membuat kesalahan apapun, pihak Korea Utara akan dihukum, dan sebaliknya. Sekarang kalian harus saling mengawasi dengan sangat ketat jika tidak ingin dihukum. Tokyo sangat tidak setuju dengan tindakan Berlin ini karena profesor telah menggarisbawahi untuk memperlakukan sandera secara manusiawi agar mendapatkan kepercayaan dari semua sandera. Gadis ini memang selalu patuh pada instruksi profesor secara mutlak. Putri Kedutaan Besar Amerika Serikat itu dibawa oleh hacker Rio ke ruangan terpisah untuk diawasi karena gadis itu menunjukkan tanda-tanda paling tidak kooperatif. Saat sedang makan siang, direktur menyuruh gundiknya, Mi Seon, keluar untuk berbicara secara pribadi. Dia menyuruh gadis itu menyelinap ke ruang kerjanya lalu mengambil jam tangan pintar yang disimpan di bawah laci lemari. Dia akan menggunakan jam tangan komunikasi itu untuk memberitahu polisi bahwa para perampok sedang mengulur waktu untuk mencetak uang. Ketika melihat gundiknya tampak takut, dia langsung berjanji akan menceraikan istrinya untuk menikahinya segera setelah mereka berhasil melarikan diri dari sini. Saat ini Denver melihat keduanya tampak mencurigakan lalu menghampiri untuk bertanya. Direktur itu langsung berkata kepada Denver, "Karena dia sedang hamil, saya hanya mengkhawatirkannya." Denver kemudian membawa gadis itu ke ruangan tempat Putri Duta Besar Amerika Serikat berada untuk beristirahat. Melihat gadis Miseon ini tampak mencurigakan, siswi itu lantas mendesaknya dengan pertanyaan. Keduanya kemudian bekerja sama untuk mengambil jam tangan pintar di ruang direktur. Di luar, Inspektur Wanita Wu Jin mengumumkan kepada semua personel di lokasi, "Harap matikan semua perangkat seluler dan hanya gunakan radio untuk berkomunikasi satu sama lain. Karena kita perlu menunggu sinyal dari para sandera di dalam pabrik percetakan uang." Semua awak media juga dipindahkan dari lokasi untuk menghindari gangguan sinyal. Di ruang kendali, hacker itu mengamati dan melihat kedua gadis itu sepertinya sedang berdebat, lalu ia datang untuk bertanya. Siswi itu mengatakan ia perlu pergi ke toilet. Saat Rio mengantar siswi itu ke toilet, gadis Miseon langsung menyelinap ke kamar direktur untuk mencari jam tangan pintar. Di toilet, siswi yang licik itu juga mencari cara untuk mengulur waktu. Ketika melihat Rio tampak sangat kehausan akan cinta, gadis itu langsung menciumnya dengan penuh gairah. Saat si pemuda menikmati ciuman itu, siswi itu langsung merebut pistol lalu menodongkannya ke tubuh Rio. Pemuda itu menyuruhnya menembak saja, siswi itu pun menarik pelatuk tetapi tidak bisa menembak. Rio langsung merebut pistol, lalu
membuka kunci pengaman, setelah itu berhasil melumpuhkan siswi itu. Gadis Miseon setelah mencari-cari akhirnya menemukan jam tangan pintar milik direktur. Saat jam tangan itu dinyalakan, kelompok polisi di luar pun menangkap sinyal. Ketika hendak memberitahu polisi, Denver masuk. Gadis Miseon mengatakan dia lapar jadi pergi mencari makanan. Denver lalu mengeluarkan makanan yang tadinya akan dia berikan kepada gadis itu. Setelah itu keluar untuk menghangatkan susu karena mengira gadis itu benar-benar hamil. Miseon hendak menyalakan jam tangan itu, tetapi Denver kembali. Dia meraih tangan gadis itu lalu berkata, "Apa bajingan itu memukulmu?" "Benar-benar bajingan." Miseon berkata, sebenarnya dia sudah punya istri. Tepat pada saat ini Rio masuk, lalu Denver membawa gadis Miseon keluar. Di ruang polisi saat ini, semua orang mulai panik karena mereka tidak lagi menangkap sinyal komunikasi dari jam tangan pintar itu. Inspektur wanita Wujin sangat khawatir tentang Sandra yang memegang jam tangan ini, lalu segera menelepon profesor. Dia berpura-pura bertanya tentang ponsel para Sandra yang ada di dalam pabrik percetakan uang. Profesor dengan percaya diri menyatakan tidak ada Sandra yang akan bisa menghubungi dunia luar. Mendengar ini, inspektur wanita itu tahu bahwa kelompok perampok belum mengetahui tentang jam tangan pintar itu. Staf IT berkata, kita bisa mengirim tautan ke jam tangan itu. Begitu Sandra menekannya, kita bisa mengamati apa yang terjadi di dalam. Saat ini Denver membawa gadis Miseon untuk menemui direktur, untuk memberinya pelajaran karena dia berani menghamili gadis itu padahal sudah punya istri dan anak. Gadis Miseon segera berlari untuk melerai lalu menyelipkan jam tangan itu ke dalam saku direktur. Direktur setelah mendapatkan jam tangan pintar itu, lalu mencari alasan untuk pergi ke toilet. Namun tak disangka Denver membuntutinya lalu menyuruhnya, meskipun mau buang air besar, kamu harus membuka pintunya karena wajahmu sangat mencurigakan. Jadilah direktur ini masih belum bisa menyalakan jam tangan itu. Profesor sekarang tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak biasa dalam perkataan Inspektur Wujin. Dia menelepon pabrik percetakan uang, dan Rio melaporkan tidak ada hal aneh yang terjadi. Profesor lantas mengirim pesan mengajak inspektur wanita itu datang ke rumahnya untuk makan malam. Inspektur Wujin hendak pergi mencari sesuatu untuk dimakan karena sangat lapar, lalu menerima pesan dari kekasihnya. Jadi dia segera pergi ke kedai kopi profesor untuk makan malam. Inspektur wanita itu berkata kepada kekasihnya, mungkin kami akan segera memecahkan kasus itu. Profesor yang mendengarnya terkejut. Tepat pada saat ini inspektur wanita itu mendapat telepon, jadi profesor langsung masuk ke dalam agar Wujin nyaman menerima telepon. Inspektur wanita itu berbicara dengan rekannya tentang jam tangan pintar yang ada di dalam pabrik percetakan uang. Saat sedang berbicara, dia melihat ke cermin sehingga tahu kekasihnya sedang mengintip dari balik pintu untuk menguping. Ketika profesor keluar, dia langsung bertanya, kenapa kamu mengupingku? Lalu menunjukkan borgol. Profesor dengan cepat menjawab, aku merasa kamu masih belum serius dengan hubungan ini. Aku curiga kamu punya orang lain, makanya aku harus menguping isi teleponmu. Inspektur wanita itu merasa alasannya masuk akal, lalu meminta maaf dan kembali ke pabrik percetakan uang. Profesor segera menelepon Berlin, mengumumkan ada seorang Sandra yang memegang jam tangan pintar dan sedang berusaha menelepon polisi. Berlin kemudian mengumpulkan semua Sandra. Sementara Berlin sedang memberikan pengarahan mental kepada para Sandra, direktur itu bersembunyi di balik gundiknya lalu menyalakan jam tangan itu. Setelah itu, ia mengeklik tautan yang dikirim polisi. Sekarang polisi di luar bisa mendengar dengan jelas percakapan di dalam, baik suara maupun gambar. Berlin segera memanggil direktur untuk maju, dia langsung memberikan jam tangan itu kepada gundiknya lalu maju ke depan. Berlin memberikan alat pemindai logam kepada direktur agar dia mencari orang yang memegang jam tangan itu. Gundik itu segera menyembunyikan jam tangan itu di dalam bajunya, membuat polisi di luar tidak bisa melihat apa-apa lagi. Direktur itu memegang alat dan memindai setiap orang secara bergantian. Berlin memegang tangannya untuk memindai tubuh gundiknya, Miseon. Saat sampai di bagian dada gadis itu, terdengar bunyi BF. Berlin melepaskan jaketnya dan melihat ada kalung, jadi Berlin mengabaikannya. Namun tiba-tiba jam tangan pintar dari tubuh gadis itu jatuh ke tanah. Bailing marah dan menginjak-injak jam tangan pintar itu. Di ruang kontrol, inspektur wanita menerima telepon dari profesor. Profesor misterius itu berkata, orangmu terus mencuci untukku, aku hanya akan mengabaikannya untukmu kali ini saja. Jika ada waktu berikutnya, kau tahu apa akibatnya. Inspektur wanita Ujin kemudian menemukan bahwa sebelum jam tangan itu dihancurkan, jam tangan itu sempat merekam video pendek. Di dalam tempat pencetakan uang, Bailing sangat marah dan segera memanggil Denver untuk menghukum gadis Miseo itu. Peretas Rio segera menghentikan karena profesor telah mengatakan untuk tidak menghukum siapapun. Bailing berkata perlu menghukum dia untuk menjadi contoh bagi Sandra lain. Denver segera mengatakan dia sedang hamil. Bailing lalu berbisik di telinga Denver, apa kau benar-benar percaya dia hamil? Setelah itu dia memberikan pistol kepada Denver. Profesor yang mengamati di luar melihat Denver membawa gadis itu pergi ke suatu tempat, jadi dia menelepon ke tempat pencetakan uang tetapi tidak ada yang menjawab. Setelah itu,
Seorang sandera menunjukkan bahwa direktur itulah yang memerintahkan untuk mengambil jam tangan pintar itu. Direktur itu kemudian berlutut memohon kepada Bai Ling. Dia berkata, "Saya masih punya istri dan 2 anak di rumah. Tolong jangan hukum saya. Dia tidak hamil sama sekali. Itu semua hanya kebohongan yang dia katakan." Bai Ling lalu berkata, "Saya tahu Anda adalah pelakunya, tetapi saya tidak akan menghukum Anda sama sekali karena itu adalah hukuman terbesar untuk Anda." Denver saat ini membawa gadis Miseong ke kamar mandi dan bertanya, "Apakah kau berbohong padaku tentang kehamilanmu? Kau berani menganggapku sebagai lelucon?" Setelah itu, Denver pun menarik pelatuk, tetapi dia menembak ke belakang. Setelah itu, dia menenangkan diri dan melakukan tembakan lagi. Tokyo saat ini bergegas masuk dan melihat gadis Miseong terbaring tidak sadarkan diri di genangan sirup di lantai. Bai Ling masuk ke dalam kamar mandi dan melihat gadis Miseong telah dihukum. Dia menggunakan kakinya untuk menginjak tangan gadis itu untuk melihat apakah dia benar-benar telah mati, lalu memerintahkan Denver untuk menangani mayat gadis itu. Tokyo yang marah berlari ke ruang kontrol untuk menelepon dan memberitahu profesor tentang segalanya, tetapi dihentikan oleh Rio. Bai Ling masuk dan berkata, "Jam tangan itu hampir merusak seluruh rencana kita. Jika tidak diberi pelajaran, sandera lain akan memberontak lagi. Aku akan memberitahu profesor sendiri ketika rencana ini selesai." Tokyo mendengar itu dan hendak mengeluarkan pistol untuk melawan, tetapi Rio menahannya. Profesor kemudian menelepon untuk menanyakan situasi, tetapi Bai Ling berkata, "Tidak ada yang terjadi sama sekali." Profesor sekarang meminta peretas Rio untuk mencoba menemukan log akses jam tangan pintar itu untuk melihat apa yang direkamnya tadi. Tokyo pergi keluar dan mencari pria Denver. Ternyata gadis Miseong itu masih belum mati. Karena saat tadi ketika Denver melepaskan tembakan pertama, gadis ini memohon kepada Denver untuk menembak pahanya dan dia akan berpura-pura telah mati. Tokyo kemudian berkata kepada Denver, "Sama sekali jangan biarkan Bai Ling tahu tentang ini, jika tidak akan merepotkan." Setelah itu, dia membalut luka dan menyuntikkan antibiotik kepada gadis Miseong. Tokyo kemudian berkata kepada Denver, "Kita tidak bisa membiarkan Bai Ling merusak rencana awal yang telah digariskan profesor. Sekarang kita harus melengsarkannya dari posisi komandan." Di ruang kontrol polisi sekarang, Inspektur wanita Ujin bersama rekan-rekannya menonton video yang direkam oleh jam tangan. Mereka melihat wajah peretas Rio. Inspektur wanita meminta untuk memeriksa ulang semua rekaman video tempat pencetakan uang baru-baru ini. Karena sangat mungkin orang-orang dari geng perampok pernah datang ke sini untuk mengamati sehingga bisa membuat rencana yang begitu teliti. Inspektur wanita dan rekan-rekannya kemudian meninjau rekaman video dan melihat peretas Rio bersama dengan ahli penipuan Nairobi masuk ke dalam tempat pencetakan uang. Inspektur wanita memerintahkan untuk segera mengidentifikasi gadis ini, lalu mencari tahu apakah dia berbicara dengan rekan lain. Di dalam sekarang, peretas Rio mengakses jam tangan pintar. Dia mengetahui bahwa jam tangan itu telah mentransfer video pendek tetapi tidak dapat melihat secara spesifik apa yang telah direkam oleh video itu. Profesor berkata, "Aku harus mencari tahu apa yang telah dilihat polisi." Paman Moskow saat ini sedang bersemangat menggali terowongan untuk mencari jalan keluar bagi semua orang setelah uang selesai dicetak. Sebenarnya terowongan ini adalah terowongan yang asli, sedangkan terowongan yang digali para sandera hanyalah terowongan palsu untuk mengelabui saat polisi menyerbu saja. Karena bekerja terlalu keras, Paman Moskow sekarang tidak tahu apa yang terjadi di luar. Setelah itu dia keluar untuk mencari makanan karena perutnya sudah sangat lapar. Saat sedang makan bersama Berlin, paman itu langsung bertanya apakah putranya melakukan sesuatu yang salah. Denver langsung menjawab, "Mana mungkin aku melakukan sesuatu yang salah." Saat ini Berlin melihat Tokyo pergi ke suatu tempat, jadi dia memberi isyarat kepada rekan setimnya Oslo untuk mengikuti, lalu mengejar Tokyo. Denver sekarang juga mengejar lalu berkelahi dengan sengit melawan Oslo. Setelah itu Denver berhasil menjatuhkan orang ini hingga pingsan. Tepat pada saat ini gadis Miseong juga menyeret langkah kakinya lalu menyelinap keluar dari kamar. Setelah itu dia mencari secari kertas untuk menulis beberapa baris kepada direktur. Gadis itu menulis, "Saya baik-baik saja, jangan khawatirkan saya minta maaf." Tiba-tiba saat ini Helsinki masuk lalu menemukan gadis Miseong berada di dalam. Tiba-tiba saat ini Tokyo datang lalu mengarahkan pistol ke kepala Helsinki ini. Di luar sekarang, profesor terus menelepon Inspektur wanita Ujin tetapi hanya mendengar suara bising. Tepat pada saat ini di rumah Inspektur wanita, ibunya melihat putri inspektur itu pulang sekolah lalu dibawa pergi oleh ayah kandung gadis itu yang mengemudikan mobil. Ibu itu berusaha menelepon untuk memberitahu Inspektur wanita, tetapi tidak dapat menghubungi putrinya. Setelah itu, dia mencari kartu nama profesor yang juga kekasih putrinya. Di dalam tempat pencetakan uang sekarang, Tokyo dan Denver mengawal 2 rekan mereka, Oslo dan Helsinki, untuk menemui Berlin. Setelah itu, keduanya mengarahkan senjata ke Berlin. Internal geng sekarang mulai berantakan tegang seperti tali busur.
Tokyo meminta Rio menelepon profesor, tetapi profesor telah pergi ke suatu tempat sehingga tidak mengangkat telepon. Berlin berkata kepada Tokyo, profesor telah menyerahkan tempat ini kepadaku untuk dikomando. Mengapa kau tidak mengumpulkan semua orang untuk bertanya apakah mereka setuju aku menjadi komandan? Penipu ulung Nairobi kemudian masuk dan melihat rekan-rekannya saling berhadapan, jadi dia berteriak keras. Tokyo berkata, Berlin telah melanggar aturan profesor untuk tidak menghukum siapapun. Jika terus begini, rencana profesor akan hancur berantakan. Berlin kemudian melakukan pemungutan suara untuk melihat siapa yang pantas menjadi komandan. Akhirnya, semua orang sepakat untuk mencopot Berlin dari posisi komandan. Profesor saat ini mengendarai mobil ke tempat pencetakan uang. Dia membunyikan klakson mobilnya untuk menarik perhatian polisi lalu sendirian masuk ke dalam. Polisi kemudian melihatnya dan segera mengikuti profesor. Di dalam ruang kontrol sekarang, polisi juga telah menemukan identitas sebenarnya dari peretas Rio dan penipu ulung Nairobi. Tepat pada saat ini, profesor masuk ke pos komando yang membuat inspektur wanita Eugene sangat terkejut. Profesor berkata, ibumu meneleponmu terus-menerus tetapi tidak dapat menghubungimu, jadi beliau meneleponku. Inspektur wanita menerima telepon dari ibunya dan mengetahui putrinya telah dibawa pergi oleh ayahnya. Setelah itu inspektur wanita menarik profesor keluar lalu dia menelepon mantan suaminya. Karena kedua suami istri ini sedang memperebutkan hak asuh anak, sang suami dilarang bertemu anaknya. Inspektur wanita meminta suaminya untuk segera membawa gadis kecil itu kembali. Jika tidak, dia akan menelepon polisi. Setelah itu inspektur wanita dengan dingin meminta profesor untuk pulang karena ini adalah kantor keamanan. Kapten Cha memandang profesor dengan mata penuh kecurigaan dan profesor juga telah melihat apa yang ingin dia temukan. Karena tadi di ruang kontrol, dia dengan cepat melihat gambar dua rekannya. Profesor pulang dan melihat melalui kamera bahwa gengnya sedang berantakan. Dia segera menelepon ke dalam untuk melihat apa yang sedang terjadi. Berlin saat ini mengakui bahwa dia telah menghukum seorang sandera dan Tokyo ingin menggulingkannya. Profesor yang mendengarnya sangat marah karena prinsip yang dia tetapkan telah dilanggar. Profesor mengumumkan bahwa polisi telah menyelidiki identitas asli Rio dan Nairobi. Mendengar ini, semua orang sangat terkejut. Situasi internal yang sudah kacau sekarang menjadi lebih buruk. Penipu ulung Nairobi sekarang mulai berbalik mendukung Berlin karena berkat dia para sandera menjadi lebih patuh. Rio saat ini juga gemetar karena orang tuanya di rumah mungkin sudah tahu bahwa putra mereka sedang merampok. Situasi menjadi semakin buruk ketika Moskow masuk dan mengetahui putranya Denver telah menembak seorang sandera. Ayah itu sangat terkejut karena dia tidak ingin putranya masuk penjara karena pembunuhan seperti dirinya di masa lalu. Denver segera mengejar ayahnya untuk menjelaskan. Moskow kemudian menekan tombol buka pintu tempat pencetakan uang lalu sendirian berjalan keluar. Denver juga berlari mengejar di belakang. Inspektur wanita Eugene juga keluar untuk memimpin polisi secara langsung. Denver memakai topeng lalu terbang ke bawah dan menjatuhkan ayahnya. Dia berteriak, ayah harus menutupi wajah. Moskow berkata, ayah akan mengaku kepada polisi bahwa ayah yang telah menghukum sandera. Seharusnya ayah tidak memasukkanmu ke dalam rencana ini. Denver langsung berkata, aku tidak menghukumnya. Jika ayah tidak percaya, tanyakan saja pada Tokyo. Inspektur wanita saat ini menyadari bahwa kedua orang itu adalah perampok bukan sandera. Kapten Cha segera memerintahkan penembak jitu untuk bersiap memuat peluru, tetapi karena ingin menangkap hidup-hidup, polisi tidak segera menembak. Tepat pada saat ini, Berlin memerintahkan untuk mengumpulkan beberapa sandera untuk berjalan keluar. Setelah itu, dari dalam tempat pencetakan uang, banyak orang bertopeng berjalan keluar. Hal ini membuat polisi sekarang bingung, tidak tahu mana sandera dan mana perampok. Profesor mengamati situasi melalui kamera dan berkata kepada Berlin, kau sangat cerdik, tetapi bagaimana jika para sandera melarikan diri? Berlin dengan percaya diri berkata, sandera tidak akan berani melakukannya karena mereka sudah mendapatkan pelajaran. Tokyo saat ini memasangkan topeng pada Moskow. Dia juga membenarkan bahwa Denver tidak menghukum sandera dan gadis itu masih hidup. Tepat di saat kritis, Denver dan peretas Rio malah bertengkar lalu menjatuhkan pistol ke tanah. Direktur dengan cepat meraih pistol itu lalu berbalik mengarahkannya ke semua orang. Semua orang letakkan senjata, karena dia ingin lari dengan aman ke arah polisi untuk melarikan diri dari sini. Tidak disangka tindakan ini malah membuat polisi mencurigai direktur itu adalah perampok. Kapten Cha mendesak inspektur wanita untuk memerintahkan untuk menembak orang itu. Inspektur wanita Eugene pun memerintahkan untuk menembak, sehingga direktur itu langsung terkena tembakan di perutnya yang membuatnya roboh ke tanah dan menjatuhkan topengnya. Polisi saat ini menyadari bahwa yang ditembak adalah direktur tempat pencetakan uang ini. Para reporter sekarang juga menjadi heboh. Geng
Geng perampok uang itu kemudian menyeret direktur itu pergi. Lalu bersama rekan-rekan dan sandera, mereka masuk kembali ke dalam tempat pencetakan uang. Sesampainya di dalam, geng itu berusaha keras menyelamatkan direktur itu. Pria ini menangis terseduh-seduh meminta bertemu istri dan anak-anaknya. Di ruang kontrol polisi sekarang juga sangat panik karena jika direktur itu kenapa-napa, mereka juga akan tamat. Inspektur wanita Eugene menelepon profesor untuk menanyakan situasi direktur. Profesor mengumumkan bahwa dia masih belum mati. Inspektur wanita yang mendengarnya merasa lega. Inspektur itu kemudian meminta untuk mengizinkan tim medis masuk ke dalam untuk menyelamatkan direktur itu. Profesor yang mendengarnya berkata, 10 menit lagi aku akan menelepon kembali. Kapten Cha berkata kepada inspektur wanita, jika profesor mengizinkan tim medis masuk, aku akan menyelinap masuk bersama mereka. Di sisi ini, profesor menelepon Berlin mengumumkan permintaan yang diajukan polisi. Berlin berkata, jika kita membiarkan mereka masuk, kita tidak tahu apakah mereka akan melakukan trik apapun. Jika direktur itu mati, itu juga karena polisi yang menembak, bukan kita. Profesor langsung berkata, aku memutuskan untuk tidak membiarkan siapapun mati lagi. Berlin segera berkata, aku sudah memperingatkanmu. Setelah itu dia menutup telepon. Profesor menelepon dan memberitahu inspektur wanita bahwa 1 jam lagi tim medis akan diizinkan masuk ke dalam tempat pencetakan uang. Inspektur wanita Eugene yang mendengarnya sangat gembira karena ini bisa menjadi kesempatan emas untuk mengendalikan geng itu. Setelah itu mereka mulai melengkapi Kapten Cha untuk menyelinap masuk bersama tim medis lalu mulai mempelajari denah tempat pencetakan uang. Saat dokter melakukan operasi, satu kelompok polisi akan menyelinap masuk ke tempat pencetakan uang melalui ventilasi. Inspektur wanita Eugene meminta dokter untuk mengulur waktu. Semakin lama operasi, semakin baik. Kapten Cha kemudian dilengkapi dengan kacamata transmisi nirkabel. Cukup dengan memakainya, apapun yang dia lihat akan ditampilkan di layar komputer. Di dalam sekarang, Tokyo membawa Rio untuk memeriksa kondisi kesehatan gadis Mi Seong. Karena pemuda Rio ini pernah dipaksa orang tuanya untuk belajar kedokteran, jadi dia juga punya sedikit keahlian. Pemuda itu berkata, jika tidak segera dioperasi, kakinya bisa rusak. Denver berkata kepada Rio, dokter akan segera masuk, aku akan mencampur perlengkapan mereka, kau operasinya ya. Pemuda Rio langsung menolak karena tidak ingin ketahuan Berlin. Setelah itu dia keluar. Gadis Mi Seong sekarang menanyakan situasi, lalu mengetahui direktur yang adalah kekasihnya baru saja ditembak polisi. Dia mengambil kertas itu memberikannya kepada Denver lalu meminta pemuda itu untuk memberikannya kepada direktur itu. Denver kemudian membaca kertas itu dan merasa sangat bingung mengapa gadis itu meminta maaf kepada direktur itu padahal dialah yang mendorong gadis itu ke tempat ini. Saat bertemu direktur, Denver bermaksud mengeluarkan kertas itu untuk memberikannya kepadanya, tetapi melihat Berlin muncul, jadi dia mengurungkan niat. Berlin memberikan telepon agar direktur ini bisa berbicara dengan istri dan anak-anaknya. Ketika terhubung dengan istrinya, direktur itu menangis dan berkata, aku sangat mencintai kalian berdua, istri dan anakku. Denver yang mendengarnya sangat marah, jadi dia langsung menyimpan kertas itu ke dalam saku. Tim medis dan Kapten Cha masuk ke dalam tempat pencetakan uang. Profesor mengamati melalui kamera, lalu mengetahui Kapten Cha yang pernah dilihatnya saat menyelinap masuk ke camp. Komandan juga menyusup masuk. Dia segera menelepon Berlin memberitahukan bahwa pria berkacamata itu adalah polisi yang menyusup. Profesor meminta Berlin untuk tenang untuk mencari tahu motif sebenarnya menyelinap masuk ke sini. Berlin berjalan keluar lalu mengumumkan situasi kepada rekan-rekannya. Setelah itu mereka melakukan pemindaian tubuh tim medis. Ketika sampai pada kacamata Kapten Cha, alat itu berbunyi. Tetapi karena melihat itu hanya kacamata biasa, mereka mengabaikannya lalu membiarkannya masuk ke dalam bersama tim medis. Berlin berkata kepada penipu ulung, aku akan mengancam polisi itu habis-habisan lalu mencari tahu motifnya menyelinap masuk ke sini. Tepat pada saat ini, sekelompok polisi juga mengenakan pakaian merah dan topeng yang sama seperti geng perampok uang, menyelinap masuk dari arah lain. Tim medis sekarang melakukan operasi untuk direktur itu. Kapten Cha saat ini juga sangat bingung. Berlin mendekat, mengarahkan pistol ke Kapten Cha, lalu memintanya untuk mengambil pisau dan membedah direktur itu. Kapten Cha sekarang menarik topengnya lalu mengakui dirinya adalah polisi. Dia berkata dia hanya mengikuti untuk melindungi keselamatan tim medis saja, tidak ada motif lain. Berlin yang mendengarnya juga merasa masuk akal, jadi dia setuju untuk mengizinkan tim medis melanjutkan operasi sekarang. Kelompok polisi berpakaian merah merangkak ke ventilasi lalu perlahan merangkak masuk ke tempat pencetakan uang. Setelah itu mereka membuka tutup lubang untuk turun ke bawah. Denver sekarang berpura-pura menjatuhkan alat-alat dokter ke tanah lalu dengan cepat mengambil pisau bedah memasukkannya ke dalam sakunya. Profesor saat ini duduk mengamati situasi, tetapi dia merasa ada sesuatu yang janggal di sini. Profesor menyadari kacamata Kapten Cha sangat tidak biasa. Akhirnya, dia menyimpulkan bahwa tim medis ini kemungkinan besar sedang menjalankan rencana pengalihan perhatian.
demikian, agar sekelompok polisi lain menyelinap masuk dari arah rahasia yang tidak dia ketahui. Di dalam tempat pencetakan uang, tim medis juga telah menyelesaikan operasinya, jadi bersama Kapten Cha, mereka berjalan keluar. Saat sampai di lobi utama, Berlin sekarang telah mengganti topeng perampok dan semua sandera. Kapten Cha yang melihatnya langsung pucat pasi. Inspektur wanita Ujin segera menelepon kelompok polisi untuk mundur karena mereka telah mengganti topeng. Kalian akan segera ditangkap. Kapten Cha bergegas keluar lalu memberitahu rekan-rekannya untuk segera menghentikan operasi. Tokyo dan rekan-rekannya mencari di semua ruangan, tetapi kelompok polisi sekarang telah berhasil mundur keluar. Dengan demikian geng ini sekali lagi memenangkan taktik inspektur wanita itu berkat intuisi profesor yang bagai dewa. Prestasi besar lainnya yang dicapai adalah saat menyita ponsel Kapten Cha. Peretas Rio telah berhasil menginstal perangkat lunak mata-mata di sana, sehingga sekarang apapun yang dikatakan atau dilakukan Kapten Cha, semuanya didengar dan dilihat oleh profesor. Setelah itu, Denver menggunakan pisau bedah yang dia dapatkan dari dokter untuk mengoperasi luka Miseong. Tetapi begitu dia memegang pisau itu, dia gemetar, sehingga mau tidak mau Tokyo harus pergi mencari Rio untuk meminta bantuan. Gadis Miseong yang lumpuh sekarang masih berusaha keras menanyakan Denver tentang situasi operasi direktur itu. Gadis itu bertanya apakah Denver sudah memberikan kertas itu kepada direktur. Denver berkata dia sudah memberikannya dan direktur itu bilang sangat mencintai gadis itu. Pemuda itu berpura-pura mengatakan itu agar gadis itu memiliki motivasi lebih untuk melewati operasi mendatang. Tokyo berlari ke kamar mencari Rio, tetapi ditangkap oleh Oslo. Karena mengetahui peretas Rio ini diam-diam menyukai Tokyo, Berlin menggunakan dia sebagai umpan. Ada yang mau kau sembunyikan dariku, kan? Jika tidak mengaku, aku akan melempar Tokyo keluar ke polisi-polisi itu sekarang juga. Rio yang mendengarnya luluh. Setelah itu Berlin mengikat Tokyo dan Rio. Berlin bersama Oslo masuk ke kamar lalu mengarahkan pistol ke Denver. Saat ini melihat gadis Miseong itu masih hidup, Berlin ingin segera menghukum mati dia. Karena jika para sandera tahu, mereka tidak akan takut pada kita lagi. Denver saat ini berusaha keras mencegah Berlin. Miseong kemudian pingsan. Tiba-tiba penipu ulung Nairobi bersama Tokyo dan Rio masuk lalu menguasai Berlin dan Oslo. Penipu ulung itu menyatakan tidak mendukung Berlin lagi karena tidak ingin mengikuti seseorang yang kejam. Saat ini Miseong mengalami kejang, jadi Rio melakukan operasi untuk gadis itu. Setelah itu, dokter yang berhenti dari profesinya itu berhasil mengeluarkan peluru dari kaki Miseong. Setelah selesai, dia menenggelamkan wajahnya di kloset karena dia pernah belajar kedokteran tetapi sangat takut darah. Peretas Rio ini awalnya dipaksa orang tuanya untuk belajar di sekolah kedokteran untuk meneruskan bisnis keluarga. Karena alasan itulah, pemuda itu bergabung dengan geng perampok ini untuk merusak hidupnya sendiri. Tetapi sekarang ketika identitasnya telah terungkap, dia malah merasa khawatir dengan orang tuanya di rumah. Rio berkata kepada Tokyo, setelah operasi ini selesai, aku akan membeli sebuah pulau lalu hidup bersamamu seumur hidup. Ya, Tokyo yang mendengarnya buru-buru berdiri lalu berjalan pergi. Miseong sekarang bangun dan melihat Denver sedang memberikan air darah kepadanya. Pemuda itu juga mengakui bahwa dia tidak memberikan kertas itu kepada direktur. Karena saat dia menangis menelepon istri dan anaknya, aku melihat kepalsuannya, jadi aku langsung menyimpan kertas itu. Miseong menatap Denver dalam-dalam lalu mengucapkan terima kasih kepada pemuda itu. Profesor melihat melalui kamera, lalu melihat gadis sandera itu masih hidup, jadi dia sangat gembira. Lalu dia mengumumkan bahwa mulai sekarang Tokyo akan menjadi komandan. Setelah itu dia meminta untuk berbicara dengan Berlin. Profesor berkata kepada Berlin, karena kau telah melanggar aturan, aku akan menghukummu. Kau sementara akan dikurung sampai aku membutuhkanmu. Semua orang sekarang juga sangat gembira karena Berlin berhasil dinonaktifkan sementara. Di luar saat ini, pers dan media mulai mengecam inspektur wanita Ujin karena telah memerintahkan penembakan yang melukai parah seorang sandera. Gelombang kritik dan permintaan untuk mengganti negosiator baru membuat inspektur wanita sangat tertekan. Sesampainya di rumah, inspektur itu juga berusaha bersikap setenang mungkin. Tetapi ketika melihat ibunya yang kadang ingat kadang lupa, dia langsung menangis terseduh-seduh karena tidak tahu harus bergantung pada siapa sekarang. Karena terlalu sedih dan tidak punya siapa-siapa untuk berbagi cerita, dia pergi ke kedai kopi Profesor, tetapi kedai itu sekarang tutup. Saat berbalik untuk pergi, Profesor keluar. Profesor dengan cepat menangkap frekuensi emosi inspektur itu. Profesor berkata, aku tahu kau terlihat sangat kuat di luar karena kau harus menjadi tulang punggung seluruh keluarga. Tetapi ketika kau sedih, kau tidak tahu harus berbagi dengan siapa.
sekarang kau bisa berbagi cerita denganku. Keduanya kemudian masuk ke dalam rumah untuk berbagi cerita. Inspektur itu bercerita, putriku sangat takut hidup jauh dari ibunya, dan ibuku sakit, jadi aku tidak pernah boleh terlihat lemah. Ketika profesor bertanya penyakit apa yang diderita ibunya, inspektur itu berkata, hanya penyakit orang tua saja. Keduanya kemudian berpelukan erat karena sekarang tidak ada cara yang lebih efektif untuk menghilangkan stres selain cara ini. Saat bangun, inspektur wanita berjalan mengelilingi rumah mencari kekasihnya. Ketika hendak membuka pintu sebuah ruangan, profesor muncul lalu berkata, ini hanya gudang saja. Kapten Cha saat ini diam-diam bertemu dengan seorang pemimpin tingkat tinggi Korea Utara. Pemimpin ini berkata, akhir-akhir ini semua rencana kita selalu diketahui oleh perampok. Semua kesalahan ada di pihak Korea Selatan. Inspektur wanita Ujin itu kemungkinan besar adalah pengkhianat atau dia sedang dimanfaatkan oleh perampok. Pemimpin itu berkata, konferensi kerjasama ekonomi antara Korea Utara dan Korea Selatan akan segera diadakan. Kau harus menyelesaikan kasus ini sebelum konferensi itu berlangsung. Kapten Cha berjanji kepada atasannya bahwa dia akan berusaha sekuat tenaga. Di dalam tempat pencetakan uang sekarang, muncul seorang polisi Korea Utara. Ternyata tadi orang ini tidak mundur keluar bersama rekan-rekannya, tetapi sendirian tinggal untuk menyelidiki situasi. Polisi itu menyusup bersama sandera lain lalu beraktivitas normal seperti mereka. Saat sedang tidur, dia melihat penjaga Oslo sudah tertidur lelap. Polisi itu berdiri berjalan keluar. Putri Duta Besar Amerika Serikat juga melihat semuanya. Polisi Korea Utara ini kemudian menghubungi Kapten Cha di luar. Kapten Cha berkata, partai kita memerintahkan untuk mengakhiri kasus ini secepat mungkin. Carilah profesor yang menjadi pemimpin lalu, segera hukum mati dia. Tanpa dia, geng itu juga akan seperti ular kehilangan kepala saja. Polisi itu langsung bertanya, bagaimana dengan keselamatan para sandera? Kapten Cha langsung berkata, menjatuhkan profesor adalah prioritas utama. Setiap pertempuran pasti ada pengorbanan. Kapten Cha memerintahkan prajurit di pihak Korea Utara, kita akan secara diam-diam melaksanakan rencana ini tanpa memberitahu pihak Korea Selatan. Berlin sekarang dikurung dalam kamar terpisah. Tangan dan kakinya mulai gemetar. Saat Rio masuk untuk membawakan makanan, Berlin berkata, aku menderita penyakit parah. Ambilkan botol obat yang ada di ruang kontrol untukku. Ya, Rio mengira Berlin hanya membuat masalah, jadi dia berbalik pergi. Berlin yang marah menumpahkan semua makanan ke tanah. Polisi Korea Utara itu sekarang bersama sandera lain, sedang berkumpul di lobi utama. Penipu ulung itu mengumumkan, mulai hari ini, Tokyo akan menjadi komandan di sini. Setelah itu Denver menggendong gadis Mi Seong keluar. Semua sandera melihat gadis itu masih hidup, jadi mereka sangat gembira. Di bawah manajemen Tokyo, para sandera diberi suasana yang lebih nyaman dan ramah. Namun benih-benih kehancuran mulai terbentuk tanpa disadari oleh seorang pun di dalam geng itu. Setelah melewati malam yang intim tadi malam, inspektur wanita sekarang juga memulihkan semangatnya. Dia maju dengan bersemangat ke pos komando. Dia menyemangati semua polisi dari kedua Korea untuk terus berjuang, lalu menelepon untuk bernegosiasi dengan profesor misterius itu. Ketika inspektur wanita itu bertanya, kau sarapan apa hari ini? Profesor dengan jujur menjawab, makan sandwich. Inspektur wanita setuju untuk memasok makanan kepada geng perampok dan meminta profesor untuk menjamin keselamatan semua sandera. Mi Seong dia menggunakan segala macam kata-kata manis, tetapi gadis itu sekarang acuh tak acuh. Mi Seong sekarang juga sering diganti perban lukanya oleh Denver, sehingga dia perlahan-lahan jatuh cinta pada pria itu. Polisi Korea Utara itu sekarang berhadapan dengan direktur tersebut, yang bertanya siapa dia dan mengapa wajahnya terlihat asing. Setelah itu, Putri Duta Besar An muncul dan menarik polisi itu pergi. Gadis itu berkata bahwa dia tahu dia adalah seorang polisi dan dia bisa membantunya. Polisi Korea Utara itu bertanya apakah dia tahu siapa profesor itu. Gadis kecil An berkata dia belum pernah bertemu dengannya, tetapi mungkin gadis Mi Seong akan tahu. Gadis kecil An membawa polisi itu untuk bertemu Mi Seong untuk menanyakan di mana profesor itu berada, tetapi gadis ini mengatakan dia belum pernah bertemu profesor itu. Tepat pada saat ini, direktur juga memasuki ruangan. Ketiga sandera itu kemudian bekerja sama dengan polisi Korea Utara untuk mencari profesor misterius itu. Di luar, inspektur wanita mulai memeriksa makanan untuk persediaan di dalam. Dia baru sekarang menyadari bahwa tidak mungkin ada sandwich di dalam pabrik pencetakan uang, karena menu itu pada dasarnya tidak ada. Sekarang, inspektur wanita itu mulai menyadari bahwa profesor itu mungkin berada di luar, karena barusan dia mengatakan kepadanya bahwa dia sedang sarapan dengan sandwich. Profesor itu juga mendengar semuanya melalui teleponnya, Kapten Cha, dan dia juga tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan serius. Inspektur wanita meminta staf untuk melacak mobil yang membawa pemimpin penipu ke pabrik pencetakan uang sebelum perampokan terjadi.
Inspektur wanita itu mengatakan bahwa sekarang hanya perlu menangkap profesor itu dan semuanya akan berakhir. Profesor sekarang mengumpulkan semua orang dan bertanya apakah Oslo sudah memusnahkan mobil itu. Profesor berkata bahwa mobil itu memiliki sidik jari kita semua, jika polisi menemukannya maka kita akan tamat. Oslo berkata mobil itu ada di tempat barang rongsokan dekat perbatasan. Tokyo mengenali sekelompok penipu mobil ini karena dia pernah bekerja di sini. Profesor sekarang juga berangkat untuk mencari mobil itu. Pihak polisi saat ini juga telah menemukan jejak mobil putih itu. Inspektur wanita itu juga segera pergi ke tempat barang rongsokan untuk mencari mobil itu. Polisi Korea Utara itu mengatakan kepada 3 sandera bahwa sekarang mereka harus menemukan profesor itu dan dia akan melenyapkannya. Segera setelah itu, polisi juga akan menyerbu dan menekan. Gadis kecil An segera berkata, lalu bagaimana dengan keselamatan para sandera? Direktur berusaha keras meyakinkan kedua gadis itu untuk mengikuti rencana polisi. Dia menyuruh Miseong untuk merayu Denver dan kemudian menginterogasinya tentang siapa profesor yang sebenarnya. Gadis itu mendengarnya dan sangat bimbang dan ragu-ragu, tetapi kemudian gadis itu mengikuti rencana yang dibuat oleh polisi Korea Utara. Denver saat sendirian menerima selembar kertas dari Miseong. Dia mengajak Denver ke gudang untuk berbicara. Denver kemudian dengan gembira masuk ke gudang. Saat dia membuka pintu dan melangkah masuk, dia dipukul hingga pingsan oleh polisi itu. Setelah itu, polisi dan direktur itu menggunakan penyiksaan untuk menanyakan Denver siapa profesor misterius itu. Denver mengaku bahwa dia adalah profesor itu, tetapi direktur itu tidak percaya. Setelah beberapa saat berpikir dan menebak, dia menyimpulkan bahwa Tokyo adalah profesor yang sebenarnya. Kapten Cha kemudian diberitahu oleh bawahannya bahwa mereka telah menemukan profesor itu. Kapten memerintahkan persiapan untuk penindasan bersenjata segera, jika tidak mereka akan melewatkan kesempatan. Di dalam, polisi itu menekan tombol sistem alarm kebakaran untuk mengganggu geng perampok uang. Tokyo dan Nairobi segera masuk ke ruang kendali untuk mencari tahu di mana api. Saat melihat kamera, mereka melihat Berlin sedang merangkak di lantai. Tokyo memerintahkan Nairobi untuk mengumpulkan semua sandera di lobi Chonryo dan pergi memeriksa apakah Berlin baik-baik saja. Polisi Korea Utara mengaktifkan seluruh sistem pemadam kebakaran, menyebabkan asap mengepul. Direktur itu sekarang memukul Denver habis-habisan untuk melampiaskan kemarahan karena dipenjara begitu lama. Gadis Miseong masuk dan mencoba menghentikannya tetapi gagal. Gadis itu segera mengambil pistol dan mengarahkannya ke direktur untuk menyelamatkan Denver. Denver bangkit dan menendang dengan keras, menyebabkan direktur jatuh, lalu mereka berdua berjalan keluar. Rio masuk ruangan dan melihat Berlin merangkak. Pemuda itu segera membuka kunci Berlin, setelah itu pemuda itu diserang oleh Berlin dan terbaring tak bergerak. Tokyo dan Helsinki masuk ke tempat pencetakan uang untuk melacak siapa yang menekan alarm kebakaran. Polisi Korea Utara itu sekarang berniat memegang pistol untuk menghabisi Tokyo karena dia mengira dia adalah profesor. Tiba-tiba Denver masuk dan menyuruh Tokyo untuk segera menelepon profesor. Berlin muncul dan mengarahkan pistol ke polisi itu, lalu menarik pelatuk yang menghasilkan ledakan keras yang mengejutkan semua orang. Di luar, Kapten Cha sekarang tidak bisa lagi menghubungi polisi Korea Utara itu. Berlin terus menembakkan beberapa tembakan lagi dan baru berhenti ketika Tokyo masuk. Di luar, profesor mengendarai sepeda motor dengan kecepatan penuh ke tempat barang rongsokan untuk mencari mobil putih itu. Inspektur wanita bersama banyak mobil polisi juga sedang dalam perjalanan ke sana. Sesampainya di sana, profesor mengakses perangkat lunak manajemen dan memasukkan nomor plat mobil untuk mencari informasi, lalu mengambil kunci mobil. Ketika ditemukan oleh pemilik dan bawahannya, profesor berkelahi dengan mereka lalu berhasil melarikan diri keluar. Tepat pada saat ini, polisi juga tiba. Profesor setelah mencari juga menemukan mobil yang dicari. Pria itu masuk ke mobil lalu menghapus semua sidik jari di dalam mobil. Inspektur wanita sekarang juga datang untuk mencari mobil ini. Dia melihat tidak ada cukup waktu lagi untuk melarikan diri. Profesor mengeluarkan kunci lalu mengendarai mobil menabrak langsung keluar dan melarikan diri. Inspektur wanita dan polisi mengejar dari dekat. Profesor kemudian mengemudi ke ladang lalu melintasi pertanian tomat organik. Ketika keluar, dia berhadapan dengan inspektur wanita dan semua polisi. Hampir saja inspektur wanita itu melihat wajah profesor. Dia memundurkan mobil ke ladang rumput. Ketika dikepung oleh polisi, profesor menyalakan sebatang rokok untuk mengumpulkan keberanian. Lalu menginjak gas dan mengemudi dengan kecepatan penuh, terus melarikan diri. Setelah itu mobil itu terbang langsung ke bendungan. Setelah beberapa saat, polisi baru tiba di bendungan ini. Ketika polisi melompat, tidak ada lagi yang terlihat di dalam mobil. Profesor juga punya cukup waktu untuk berenang ke tempat yang aman. Di luar pabrik pencetakan uang, setelah mendengar beberapa tembakan dari dalam, para reporter dan keluarga Sandra sekarang sangat panik.
Inspektur wanita kembali ke pos komando lalu memarahi Kapten Cha habis-habisan karena bertindak sesuka hati yang menyebabkan seorang polisi harus berkorban. Kapten Cha berbisik di telinga inspektur wanita bahwa sangat mungkin dia telah dimanfaatkan oleh para perampok. Inspektur wanita mengatakan apapun yang terjadi, sekarang kita harus bekerja sama. Inspektur wanita itu sekarang mengajukan pertanyaan mengapa mereka adalah perampok tetapi tidak pernah melukai satu sandera pun, bahkan setuju untuk mengizinkan tim medis masuk ke dalam. Inspektur wanita itu mengatakan mungkin mereka sangat peduli dengan opini publik. Kita akan menggunakan opini publik untuk mendapatkan keuntungan dan saya akan langsung masuk ke pabrik pencetakan uang. Profesor pulang lalu menelepon ke pabrik pencetakan uang. Tokyo berkata seharusnya membiarkan Berlin kembali menjadi komandan. Karena jika tidak ada dia, mungkin aku sudah ditembak mati oleh polisi itu. Berlin segera berkata dia hanya ingin keluar dari sini dengan aman bersama setumpuk uang dan siapapun yang menjadi komandan tidak penting. Tepat pada saat ini, inspektur wanita menelepon untuk bernegosiasi dengan profesor. Dia bertanya apakah kalian sudah melukai seseorang. Profesor menjawab kami belum melukai sandera manapun. Inspektur wanita berkata keluarga Sandra sangat panik. Opini publik menuntut penindasan bersenjata segera. Sekarang saya perlu masuk ke sana secara langsung untuk memastikan semua sandera aman untuk meredakan opini publik. Jika tidak, kami tidak akan lagi menyediakan logistik untuk kalian. Profesor berkata setelah menerima logistik, kami akan mengizinkan Anda masuk ke dalam. Profesor kemudian menjelaskan kepada semua orang di geng bahwa opini publik adalah bagian terakhir agar rencana kita berhasil. Semuanya harap bersiap dengan matang untuk rencana besok. Kepala Badan Inspeksi juga mengumumkan kepada pers. Besok kami akan masuk ke dalam untuk memastikan keselamatan sandera. Semua gambar akan disiarkan langsung. Tokyo sekarang mengumpulkan para sandera dan mengumumkan bahwa besok polisi akan masuk ke sini untuk memastikan keselamatan Anda semua. Agar keluarga Anda tenang, mohon kerjasamanya. Gadis kecil An sekarang merasa sangat bersalah karena berpikir bahwa karena dirinya, polisi itu harus mati. Dia mengajak wakil direktur pabrik pencetakan uang keluar untuk berbicara secara pribadi dan direktur itu juga ikut menguntit. Direktur berkata kita akan menulis di uang kertas dan mencari cara untuk memberikannya kepada polisi untuk memberitahu mereka bahwa para perampok mengulur waktu untuk mencetak uang. Dia mengatakan kepada gadis kecil An bahwa hanya kamu yang bisa melakukan ini karena jika tertangkap, mereka tidak akan berani melakukan apapun padamu. Gadis kecil An segera setuju. Wakil direktur kemudian menyelinap ke tempat pencetakan uang, mengambil selembar uang kertas lalu memberikannya kepada gadis kecil An. Gadis kecil itu menulis di uang kertas polisi telah dihabisi. Mereka sedang mencetak uang dan menggali terowongan untuk melarikan diri. Di luar, inspektur wanita sudah bersiap bersama juru kamera untuk masuk ke dalam. Gambar yang direkam juga disiarkan langsung dan diproyeksikan di alun-alun agar keluarga Sandra dapat dengan mudah mengikuti. Saat ini di dalam, semua orang terkejut ketika melihat Berlin keluar dan tidak memakai topeng. Profesor juga duduk di alun-alun untuk memantau seluruh perkembangan. Berlin mengumumkan akan mengizinkan setiap sandera keluar satu persatu untuk dikonfirmasi di depan kamera. Direktur keluar lebih dulu, dia memanggil nama istri dan anak-anaknya lalu menangis terseduh-seduh. Berikutnya adalah sandera lainnya. Polisi sekarang juga telah menemukan identitas asli Berlin, yaitu seorang narapidana yang melarikan diri di Korea Utara. Setelah itu, giliran putri duta besar An keluar untuk dikonfirmasi. Ayah dan ibunya juga mengikuti perkembangan dengan cemas. Gadis kecil An berpura-pura menangis terseduh-seduh agar inspektur wanita maju untuk menghibur. Saat ini, ketika gadis kecil itu bermaksud memberikan uang kertas itu kepada inspektur wanita, dia dihentikan oleh Tokyo lalu dibawa masuk ke dalam. Tokyo dan Berlin menemukan gadis kecil itu menyembunyikan uang kertas dengan tulisan padat di atasnya. Gadis kecil itu berteriak keras lalu dibawa pergi. Inspektur wanita meminta untuk membawa semua sandera keluar sekaligus karena terlalu lama. Berlin kemudian membawa semua sandera keluar untuk dipamerkan di depan umum. Inspektur wanita itu memegang daftar korban yang dibawanya untuk dicocokkan dengan setiap sandera. Setelah beberapa saat memanggil nama para sandera, inspektur wanita itu mengatakan bahwa polisi Korea Utara hilang. Berlin berkata tidak ada sandera itu di sini. Inspektur wanita itu kemudian bertanya kepada para sandera, apakah ada yang tahu polisi ini? Apakah mereka sudah melenyapkan pria ini? Inspektur wanita itu maju dan bertanya pada gadis kecil An. Gadis kecil itu bersiap untuk mengungkapkan semuanya, tetapi mulutnya dibungkam oleh Tokyo. Inspektur wanita memanfaatkan kesempatan itu untuk maju dan mendapatkan keuntungan di depan opini publik. Tentu inspektur wanita mengira dia telah berhasil dengan rencana yang dia buat, tetapi semuanya sudah ada dalam perhitungan profesor. Tiba-tiba di dalam, Denver membawa seseorang yang bertopeng keluar. Ketika topeng dibuka, itu adalah polisi Korea Utara. Karena kemarin Berlin memang menembak polisi ini, tetapi dia mengenakan rompi anti peluru.
Dari opini publik, tepat pada saat ini di luar, mobil juru kamera stasiun televisi menerima USB yang merekam adegan polisi Korea Utara menyusup ke pabrik pencetakan uang menyebabkan kekacauan lalu mencari cara untuk melumpuhkan komandan geng perampok uang. Berlin berkata jika kami tidak menghentikan polisi ini tepat waktu, polisi sudah menyerbu untuk menindak dan kemungkinan besar banyak sandera telah tewas. Kalian polisi sama sekali tidak peduli dengan keselamatan sandera. Keluarga sandera di luar yang menonton juga sangat marah. Berlin dengan berani menyatakan di media bahwa kami memang perampok tetapi kami belum melukai siapapun. Setidaknya kami tahu cara melindungi nyawa manusia lebih baik daripada polisi. Inspektur wanita Ujin kemudian keluar dengan bingung, ternyata semua rencananya telah dibaca oleh profesor dan dimasukkan ke dalam jebakan. Semua orang di geng itu sangat gembira ketika media berpihak pada mereka. Semua orang memuji Berlin, Komandan Tokyo juga menepuk bahu dan memuji Berlin. Paman Moskow saat ini masuk dengan panik tetapi ternyata dia mengumumkan kabar baik bahwa mereka telah menggali terowongan hingga mencapai lapisan tanah di bawah. Kabar baik berdatangan berturut-turut membuat semua orang sangat bersemangat. Di tengah malam saat tidur, Denver datang membangunkan gadis Miseong untuk mengganti perban lukanya. Denver berpesan kepada gadis itu agar setelah keluar nanti mencari pria yang baik untuk dicintai. Setelah itu, Miseong mencium Denver, dan keduanya kemudian berpelukan dan terbang ke langit ke-9. Inspektur wanita Ujin sekarang berada di bawah tekanan yang sangat besar dari opini publik maupun dari atasan. Kapten Cha melangkah keluar lalu berkata dia akan pergi mencari profesor itu sendiri dan bertanya tentang pria yang menyerbu tim khusus sebelumnya. Inspektur wanita mendengarnya lalu berusaha keras melindungi pacarnya. Profesor sekarang juga mendengar dengan jelas isi percakapan melalui perangkat lunak mata-mata yang dipasang di telepon Kapten Cha. Inspektur wanita itu kemudian mengajak profesor keluar untuk minum bersamanya. Keduanya mengobrol dengan sangat gembira lalu berpegangan tangan pulang. Profesor segera berkata, bisakah kamu berhenti bekerja di pabrik pencetakan uang itu karena kamu terlihat sangat lelah. Inspektur wanita mendengarnya lalu berlari memeluk profesor dan berkata, sekarang aku punya motivasi untuk bekerja lagi. Profesor sekarang juga merasakan sedikit rasa bersalah terhadap wanita ini. Tiba-tiba inspektur wanita mengeluarkan sepotong kecil uang kertas dari sakunya. Ternyata gadis kecil An menyempatkan diri memasukkannya ke saku inspektur wanita saat dibawa pergi. Inspektur wanita kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada profesor lalu segera pergi. Inspektur wanita kembali ke tim khusus, dia mengambil potongan uang kertasnya lalu menyambungkannya ke uang kertas yang utuh. Ternyata inspektur wanita telah menyimpulkan bahwa geng perampok sedang mengulur waktu untuk mencetak uang di dalam pabrik. Inspektur wanita berkata, saya juga tidak tahu untuk apa mereka mencetak uang, hanya perlu melacak nomor serinya maka uang ini juga tidak dapat diedarkan. Inspektur wanita meminta untuk memeriksa konsumsi listrik di pabrik pencetakan uang untuk mengetahui apakah mereka benar-benar mencetak uang. Profesor ketika kembali ke kedai kopinya melihat Kapten Cha sedang menunggunya. Profesor pura-pura tidak tahu siapa dia lalu mengundang Kapten Cha masuk ke rumah. Kapten bertanya kepada profesor tentang kedai kopi ini lalu dijamu makan oleh profesor. Kapten Cha kemudian meminta izin untuk ke kamar mandi. Ketika masuk ke dalam rumah, dia menjelajahi seluruh tempat lalu melihat sebuah ruangan misterius. Saat ini, profesor juga muncul. Kapten Cha dengan cepat mengambil pisau cutter lalu mengucapkan selamat tinggal kepada profesor untuk pulang. Saat naik mobil, Kapten Cha menelepon Departemen Kehakiman untuk membantunya mengambil sidik jari. Di dalam, profesor juga mendengar dengan jelas isi telepon Kapten Cha dan tahu bahwa dia telah mengambil pisau cutter miliknya. Duta Besar AS menemui anggota parlemen Kim Sang-men untuk mendesaknya agar menyelamatkan putrinya dari pabrik pencetakan uang. Dia mengancam jika putri saya An kehilangan sehelai rambut pun, maka kalian jangan harap bisa mengadakan konferensi tingkat tinggi. Jangan kira saya tidak tahu Anda dan Chaebol Oh Ji-yoon bersekongkol untuk mendapatkan sejumlah uang dari konferensi kerja sama ekonomi palsu itu. Ketika duta besar pergi, anggota parlemen masuk ke dalam untuk berbicara dengan Chaebol. Chaebol itu berkata kepada anggota parlemen bahwa para perampok sedang mencetak uang di pabrik pencetakan uang. Mereka bersekongkol untuk merebut 4.000 miliar dari kita. Apakah Anda tahu berapa banyak uang yang telah saya curahkan untuk mendukung Anda mencalonkan diri sebagai presiden? Segera lakukan penindasan ke pabrik pencetakan uang untuk menangkap para perampok itu. Anggota parlemen bertanya lalu bagaimana dengan putri duta besar AS? Chaebol itu berkata selesaikan saja dia sekalian, bukan? Inspektur wanita kembali ke pos komando dan diberitahu oleh atasannya bahwa atasan telah memerintahkan kita untuk berhenti menyadap sinyal radio di sekitar pabrik pencetakan uang. Inspektur wanita sangat kesal
Asal mendengarnya, anggota parlemen Kim Sang-man muncul di televisi menyerukan agar geng perampok membebaskan para sandera. Karena keluarga mereka sangat menderita dan menjanjikan jika geng perampok bersedia menyerah maka mereka akan mendapatkan pengurangan hukuman. Anggota parlemen ini sangat licik ketika berhasil mengumpulkan ketiga orang tua hacker itu untuk muncul di siaran televisi karena identitas Rio telah terungkap sebelumnya. Hacker Rio ketika melihat orang tuanya muncul di TV mulai panik dan goyah. Kapten Cha sekarang sedang menuju kantor polisi untuk memindai sidik jari pada pisau cutter profesor. Gadis kecil An saat sedang duduk di toilet, seseorang melempar selembar kertas ke dalamnya. Kertas ini bertuliskan saya akan membantu Anda melarikan diri dari sini, saya akan menunggu di dekat ruang bawah tanah pada pukul 1 siang. Di ruang kendali polisi saat ini, inspektur wanita menyadari pasti ada hal yang sangat penting sehingga mantan suaminya tampil di TV untuk berpidato seperti itu. Seorang polisi penyelidik mengetahui bahwa nomor seri uang dibuat sesuai rencana pencetakan uang tahunan. Jadi, meskipun ada perampokan, mereka tidak bisa mencetak atau menggunakan uang untuk diedarkan. Tetapi dalam konferensi tingkat tinggi yang akan datang akan diputuskan untuk mencetak tambahan 4.000 miliar dan nomor seri 4.000 miliar ini juga sudah ditetapkan. Inspektur wanita itu kemudian menemui anggota parlemen Kim Sang-man yang juga merupakan mantan suaminya. Dia bertanya apakah konferensi tingkat tinggi yang akan datang akan memutuskan untuk merilis 4.000 miliar. Dan kamu takut para perampok akan mengambil semua uang itu sehingga kamu ikut campur dalam rencana ini, kan? Anggota parlemen itu segera berkata mengapa kamu tidak menggunakan kekerasan untuk menindak para perampok itu? Apakah hanya karena putri duta besar AS sehingga polisi tidak berani bertindak? Inspektur wanita sangat terkejut mendengarnya lalu bertanya apakah kamu sedang merencanakan sesuatu terhadap gadis kecil An itu? Karena telah hidup bersama selama bertahun-tahun, hanya dengan beberapa kata dari anggota parlemen itu, inspektur wanita telah menduga apa yang dia pikirkan dan apa yang akan dia lakukan. Inspektur wanita pulang lalu menelepon kantor polisi meminta disambungkan dengan profesor. Inspektur wanita mengumumkan kepada profesor bahwa ada mata-mata di gengnya dan dia mencoba melenyapkan gadis kecil An. Tokyo mendengarnya lalu segera berlari mencari An kemana-mana. Rio memeriksa kamera dan melihat ada seseorang yang mengambil bom dari gudang kita. Tokyo mengamati kamera dengan cermat dan mengetahui bahwa orang ini sedang meletakkan bom di brankas di ruang bawah tanah. Dia dan Rio segera berlari ke sana. Gadis kecil An saat ini juga turun lalu membuka pintu ruangan yang berisi bom ini. Tokyo kemudian bergegas lari ke sana. Tepat saat dia membuka pintu, bom itu meledak tetapi untungnya dia dan Rio berhasil menghindari bom itu. Para sandera mendengar suara ledakan bom dan sangat ketakutan tetapi tiba-tiba melihat An keluar dan masih selamat tanpa cedera. An kemudian menceritakan kepada semua orang bahwa dia sebenarnya berencana untuk melarikan diri tetapi dia khawatir jika dia melarikan diri, semua orang di sini akan dalam bahaya. Jadi, dia memutuskan untuk kembali dan berkat itu dia beruntung bisa lolos. An mengumumkan kepada wakil direktur dan direktur bahwa dia sudah tahu tempat para perampok menahan para petugas keamanan dan polisi Korea Utara. Tokyo sekarang mengadakan pertemuan dengan rekan setimnya untuk mencari tahu siapa mata-mata yang memberikan kertas itu kepada gadis kecil An. Semua orang sekarang mulai saling mencurigai, membuat solidaritas dalam geng menjadi semakin rapuh. Inspektur wanita Ujin kemudian menelepon profesor untuk menanyakan situasi An. Ketika profesor memberitahu bahwa gadis itu masih aman, inspektur wanita juga merasa lega. Inspektur wanita sekarang mengajukan pertanyaan kepada profesor apa yang sebenarnya Anda inginkan. Profesor menjawab, saya hanya ingin menjadi kaya dan tidak ingin ada yang terluka. Inspektur wanita berkata kepada atasannya bahwa karena konferensi itu, para anggota parlemen bersedia melukai orang. Mengapa para perampok itu tahu bahwa konferensi yang akan datang akan merilis 4.000 miliar melalui dana unifikasi. Sekarang kita hanya bisa mencegah mereka membawa uang keluar dan melindungi para sandera. Inspektur wanita mengusulkan agar kita memutus aliran listrik ke seluruh pabrik pencetakan uang untuk mencegah mereka mencetak uang. Staf IT di tim polisi mengumumkan bahwa mereka menemukan pesan teks yang dikirim oleh seseorang dari luar kepada para perampok. Dan pengirim pesan ini adalah Kapten Cha. Semua orang sekarang terkejut ketika mengetahui bahwa Kapten Cha adalah mata-mata para perampok. Tetapi ternyata orang yang membuat pesan palsu ini adalah hacker Rio. Karena telepon Kapten Cha telah dipasang perangkat lunak mata-mata. Profesor juga memerintahkan Rio untuk mencegah kapten ini menghubungi inspektur wanita Ujin. Kapten Cha sekarang sedang memproses penggunaan sidik jari untuk memverifikasi identitas asli profesor. Tiba-tiba sekelompok inspektur datang ketika mereka tahu bahwa mereka ingin menangkapnya. Kapten Cha segera melawan lalu melumpuhkan seorang polisi. Polisi ini berkata kami mencurigai Anda sebagai mata-mata para perampok. Kapten itu kemudian berhasil bersembunyi di dalam ruangan
ruangan lalu dia mencetak hasil pemindaian sidik jari pisau cutter Profesor. Ketika kelompok inspektur masuk, mereka tidak melihat Kapten Cha lagi. Setelah keluar, Kapten Cha mencari cara untuk menghubungi inspektur wanita itu untuk memberitahunya. Profesor adalah pacarnya tetapi dia tidak dapat dihubungi. Kapten Cha mencari rumah untuk bertemu inspektur wanita. Tiba-tiba Profesor muncul lalu mengarahkan pistol ke kepala Kapten Cha. Kapten itu segera menyerang Profesor tetapi Profesor telah menyuntikkan obat bius ke kakinya. Profesor menggendong Kapten Cha ke dalam mobil. Saat ini ibu inspektur wanita di dalam rumah telah melihat semuanya. Tidak ada pilihan lain, Profesor segera membawa pistol masuk ke dalam rumah. Saat hendak melukai ibu itu, dia menemukan bahwa ibu itu menunjukkan tanda-tanda pikun dan sepertinya sudah lupa tentang apa yang baru saja dia lihat, sehingga Profesor mundur keluar. Profesor mengemudi ke pom bensin lalu naik mobil lain dan pergi. Setelah itu, dua orang asing muncul lalu mengendarai mobil yang baru saja ditinggalkan Profesor. Profesor mengemudi pulang dan melihat inspektur wanita sudah menunggu. Profesor mengundang inspektur wanita masuk ke rumah. Tepat setelah masuk, inspektur wanita segera mengeluarkan pistol dan mengarahkannya langsung ke Profesor. Ujin bertanya mengapa 2 bulan lalu Anda sengaja mendekati saya, lalu menyuruh Profesor naik ke atas. Dia memintanya untuk membuka pintu gudang. Ketika masuk ke dalam dan menyalakan lampu, tidak ada yang mencurigakan. Inspektur wanita segera berkata, "Saya minta maaf." Ujin berkata, "Salah satu rekan saya dicurigai sebagai mata-mata tetapi saya sangat mempercayainya. Dia juga mengatakan Anda sangat mencurigakan sehingga saya melakukan ini." Profesor berkata, "Mari kita akhiri di sini. Pergilah." Di dalam pabrik pencetakan uang sekarang gadis kecil An saat membagikan jatah makanan, dia menyelipkan selembar kertas ke dalam nampan makanan. Karena dia tahu nampan makanan ini akan diberikan kepada kelompok paman polisi Korea Utara. Setelah itu, kertas ini juga sampai ke tangan polisi Korea Utara. Saat ini, direktur pura-pura sakit perut untuk masuk ke toilet. Saat ini dia mengeluarkan kunci pas dan senter yang disembunyikannya di perutnya lalu meletakkannya di dalam tangki air kloset. Polisi Korea Utara kemudian juga mencari toilet ini untuk mengambil barang-barang ini. Semua orang di geng sekarang mulai saling mencurigai. Berlin bersikeras menegaskan bahwa Rio adalah mata-mata karena dia baru saja melihat orang tuanya di TV sehingga dia menjadi lunak. Mereka semua mulai saling menodongkan senjata. Tepat pada saat ini Oslo membawa air untuk persediaan kepada kelompok polisi Korea Utara yang sedang ditahan. Saat membungkuk untuk mengambil barang, dia diserang oleh polisi yang mengangkat kayu untuk menyerang. Profesor mengamati melalui kamera juga melihat kejadian itu sehingga dia segera menelepon ke ruang komando. Tetapi rekan-rekan sekarang sedang sibuk saling menodongkan senjata. Di luar sekarang inspektur wanita juga mengeluarkan perintah untuk memutus aliran listrik ke seluruh pabrik pencetakan uang. Tepat ketika polisi Korea Utara menggunakan kayu untuk memukul kepala Oslo, saat itu juga terjadi pemadaman listrik. Setelah berhasil melumpuhkan Oslo, kelompok sandera ini mengambil senjata lalu menyelinap keluar. Profesor juga kehilangan sinyal untuk mengamati situasi di dalam. Semua sandera sekarang berkumpul dan mengumumkan kita akan keluar dari sini. Polisi Korea Utara juga datang untuk memimpin semua orang melarikan diri. Polisi ini kemudian menyerang dan melumpuhkan Helsinki agar kelompok sandera dapat melarikan diri. Helsinki dilumpuhkan oleh polisi Korea Utara tapi dia berusaha menembakkan senjatanya untuk memberitahu rekan-rekannya tentang situasinya. Setelah itu, dia dilumpuhkan oleh polisi Korea Utara lalu terbaring pingsan. Tokyo sekarang memasuki stasiun manajemen listrik untuk menyalakan daya ruang jaga. Ketika lampu menyala, semua orang di geng melihat Helsinki tergeletak tak sadarkan diri. Kemudian dia menyeret Helsinki ke aula utama. Ketika Helsinki sadar, dia langsung berlari mencari Oslo. Rio mengumumkan bahwa sandera sedang mencoba melarikan diri melalui pintu belakang. Semua sandera sekarang bergerak ke bawah tetapi pintunya telah dipasangi jaring laba-laba bom. Wakil direktur hendak mendorong mobil langsung ke pintu, tetapi Denver berhasil menghentikannya tepat waktu. Tepat pada saat ini, Berlin dan rekan-rekannya juga muncul sehingga mereka dapat mengendalikan semua sandera untuk sementara. Rio kembali ke ruang kendali lalu memberitahu Profesor bahwa situasi sudah terkendali. Tiba-tiba polisi Korea Utara masuk. Dia meminta Rio untuk terhubung ke markas polisi di luar. Kemudian dia memukul Rio dan menelepon sendiri. Dia mengatakan para sandera sedang mencoba melarikan diri sehingga mereka membutuhkan bantuan. Polisi harus menyerbu masuk dan mengalihkan perhatian agar para sandera dapat melarikan diri dari atap. Polisi Korea Utara kemudian menghancurkan semua peralatan di ruang kendali ini untuk sepenuhnya memutus koneksi geng dengan Profesor di luar. Setelah itu dia mengambil sebotol obat yang digunakan Berlin lalu pergi. Polisi sekarang juga mulai mendekati pabrik uang. Mereka menggunakan bom untuk mendobrak pintu dan melakukan baku tembak dengan geng perampok uang. Berlin dan rekan-rekannya saat ini mencoba melawan tetapi senjata mereka satu persatu kehabisan peluru. Tepat pada saat ini, di atas, Tokyo menggunakan senapan mesin berat dengan kekuatan ekstrim untuk menyerang
menyebabkan polisi mulai mundur. Polisi Korea Utara muncul dan memberi isyarat kepada semua sandera untuk bergerak ke atap. Berlin dan rekan-rekannya sekarang juga menahan dan berhasil mendorong polisi keluar, kemudian menggunakan semua benda untuk menutupi lubang di pintu. Semua orang kemudian berlari ke atap untuk mencegah sandera melarikan diri. Di luar, polisi mulai memompa kantung udara agar para sandera bisa melompat ke tanah. Sekelompok sandera berhasil mencapai atap dan memanggil polisi untuk meminta bantuan. Geng perampok uang mengejar dan berhasil mengendalikan beberapa sandera yang lambat. Denver juga berhasil mengendalikan gadis Miseong, tetapi dia menyuruh gadis itu untuk segera melarikan diri. Polisi Korea Utara meminta agar wanita dan anak-anak diutamakan untuk turun lebih dulu. Namun, direktur menggunakan kesempatan itu untuk menjadi yang pertama turun dengan tali, tetapi entah bagaimana talinya macet membuatnya tergantung di udara. Di dalam, Tokyo menggunakan pistol untuk membuka kunci tetapi gagal. Para sandera sekarang memutuskan untuk melompat sendiri ke matras untuk melarikan diri. Banyak sandera berhasil melarikan diri. Tepat pada saat ini Berlin maju dan berhasil membuka kunci pintu. Ketika melihat putri duta besar Amerika bersiap untuk melompat, Berlin segera meraih tali dan melompat, menangkap gadis itu agar tetap di sana. Tokyo meminta Miseong untuk membantu menarik ketiga orang itu ke atas. Setelah itu ketiganya juga berhasil ditarik ke atas. Media mengumumkan bahwa separuh sandera telah berhasil dibebaskan dan semuanya aman. Semua orang di geng sekarang menemukan bahwa Oslo telah pingsan dan kehilangan terlalu banyak darah, membuat Rio juga putus asa. Semua orang menangis terseduh-seduh. Tokyo berkata kita akan membawa Oslo keluar bersama-sama. Setelah itu rekan-rekan Tokyo mulai merawat tubuh Oslo. Tokyo mengumumkan kepada semua sandera yang tersisa, jika hal yang baru saja terjadi terulang lagi, kami tidak akan memaafkan kalian. Tokyo mulai mendistribusikan kembali pekerjaan, tetapi para sandera yang tersisa sekarang menunjukkan tanda-tanda pembangkangan dan tidak kooperatif. Semua orang mulai panik karena mereka tidak bisa lagi menghubungi profesor dan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Berlin sekarang juga mulai gemetar karena semua botol obatnya pecah. Semua orang sekarang mulai berdebat tentang siapa mata-mata yang menyebabkan Oslo tewas. Berlin kemudian ambruk ke tanah dan kejang-kejang seperti ayam tercekik. Ternyata mata-mata itu adalah pemimpin penipu Nairobi karena seniman Kim Min Sang telah menculik putra Nairobi untuk mengendalikan dan memanipulasinya. Situasi di pabrik uang sekarang lebih buruk dari sebelumnya karena seperti ular kehilangan kepala. Profesor kemudian menemukan sarang tempat Kapten Cha ditahan, ternyata dia memiliki tim lain di luar juga. Polisi sekarang menginterogasi para sandera dan dapat membuat sketsa wajah semua anggota geng perampok. Polisi Korea Utara kemudian memberikan kepada inspektur wanita sebotol obat yang dia ambil di ruang kendali. Inspektur wanita menyelidiki dan mengetahui bahwa ada satu anggota geng yang menderita penyakit yang sangat langka yang hanya dialami oleh beberapa pasien di seluruh Korea. Inspektur wanita memerintahkan untuk melacak semua saluran distribusi obat ini. Di dalam pabrik uang, Berlin sekarang juga terbaring tak sadarkan diri karena kekurangan obat. Rio kemudian ingat pernah mendengar Berlin mengatakan bahwa dia menderita penyakit serius dan harus minum obat untuk bertahan hidup. Ketiganya kemudian pergi ke ruang kendali untuk mencari obat setelah Rio melihat laba botol obat. Juga mengetahui bahwa Berlin menderita penyakit yang sangat langka, Berlin kemudian diisolasi di sebuah ruangan. Saat sadar, Tokyo masuk untuk menanyakan keadaannya. Berlin bercerita, karena saya menderita penyakit ini, orang tua saya melintasi perbatasan untuk mencari cara menyembuhkan saya. Berlin memberikan kertas itu lalu menodongkan pisau ke leher Tokyo dan bergerak keluar. Berlin berkata kepada Rio, Tokyo adalah pengkhianat. Helsinki kemudian muncul. Berlin langsung berkata bahwa Tokyo adalah mata-mata. Dialah yang melukai Oslo. Helsinki mendengar itu dan langsung mengarahkan pistol ke Rio lalu memukulnya hingga pingsan. Tokyo dan Rio kemudian diikat dan berbaring di atas tandu. Berlin memerintahkan semua orang berkumpul. Berlin berkata salah satu dari dua orang ini adalah pengkhianat. Saya akan membalas dendam untuk Oslo. Pemuda Rio sekarang mengaku sebagai pengkhianat agar Berlin memaafkan Tokyo. Tiba-tiba Berlin menekan tombol untuk membuka pintu pabrik uang. Berlin menyimpulkan Tokyo adalah pengkhianat, lalu dengan dingin mendorong gadis itu keluar kepada polisi di luar. Saat keluar, Tokyo langsung ditangkap oleh polisi. Setelah itu, Berlin menahan gadis kecil An dan memintanya membaca kertas itu dengan suara keras. Kertas itu bertuliskan segera bawa kepala sipir jahat Ion Su ke sini. Berlin berkata dia harus melihat musuh itu sebelum dia Logout meninggal pergi. Jika dia tidak muncul, saya akan menghabisi gadis kecil ini sekarang juga. Inspektur wanita saat bersiap-siap untuk bekerja menerima telepon dari staf pria
pria yang memberitahunya bahwa dia telah menyelidiki tempat penjualan obat langka itu. Dan baru-baru ini ada seseorang yang membeli obat dalam jumlah besar. Saya melihat kamera dan mobil itu menghilang di dekat gunung. Inspektur wanita berkata itu mungkin tempat profesor bersembunyi. Saya akan segera ke sana. Tepat pada saat ini, Sol sedang duduk di mobil di dekat situ. Setelah itu, dia menelepon profesor dan memberitahunya bahwa dia telah memasang alat pelacak di mobil inspektur wanita, jadi dia harus mengawasinya. Inspektur wanita sekarang memobilisasi pasukan polisi yang besar ke dekat rumah kosong di dekat gunung untuk mencari profesor. Profesor saat ini juga berdiri dari kejauhan untuk mengamati semua perkembangan. Inspektur wanita kemudian memasuki sebuah ruangan dan melihat banyak spanduk yang menentang konferensi kerjasama ekonomi yang akan datang digantung di sana, bersamaan dengan banyak gambar pejabat tinggi dari kedua Korea. Setelah itu, polisi menemukan bom yang telah dipasang di sana sehingga semua polisi segera berlari keluar. Ketika mereka semua sudah berada di luar, profesor menekan tombol agar bom meledak. Sol menelepon profesor dan memberitahunya bahwa Berlin telah menyerahkan Tokyo kepada polisi. Mungkin karena kekurangan obat, dia menjadi gila. Profesor berkata saya mungkin tahu alasan Berlin melakukan itu. Ternyata profesor dan Berlin adalah dua saudara kandung. Saat kecil ketika orang tua membawa kedua bersaudara berenang melintasi sungai untuk menyeberang ke Korea Selatan, ibu dari kedua bersaudara itu ditembak mati oleh tentara Korea Utara. Sang ayah dan profesor beruntung bisa melarikan diri ke Korea Selatan, sementara Berlin ditahan di kamp pengungsi. Ayah Berlin, karena ingin mendapatkan uang untuk menyelamatkan putranya dari kamp pengungsi, pergi merampok bank dan ditembak mati oleh polisi. Inspektur wanita sekarang kembali ke kamp komando dan mulai menginterogasi Tokyo. Inspektur wanita meminta gadis itu untuk bekerja sama, dan kami akan mengurangi separuh hukuman untukmu. Inspektur wanita Ujin bertanya, apakah kalian melakukan rencana ini bukan karena uang tetapi untuk tujuan politik? Tokyo berkata saya hanya berpartisipasi karena uang, karena di Korea ini punya uang akan punya segalanya. Berlin menuduh saya sebagai mata-mata lalu mendorong saya keluar. Dia kehabisan obat jadi dia menjadi gila. Inspektur wanita memerintahkan staf untuk membawa alat pendeteksi kebohongan untuk memverifikasi keaslian kesaksian Tokyo. Inspektur wanita mulai bertanya siapa profesor misterius itu. Tokyo berkata dia punya dua mata, dua tangan, dan satu mulut. Tokyo kemudian menjadi gila, berteriak-teriak dan membuat keributan. Polisi segera menahannya lalu mengawal gadis itu ke mobil untuk dibawa pergi. Segalanya sekarang berjalan dengan cara paling gila dan mungkin geng perampok juga akan mulai bubar dari sini. Namun tak disangka, semua itu hanyalah rencana rahasia Tokyo dan Berlin. Karena barusan ketika Berlin mendorong Tokyo keluar, pemimpin penipu itu mencegahnya dan mengaku bahwa dialah pengkhianat. Dia mengatakan dia punya seorang putra di panti asuhan. Anggota Dewan Kim Sang-men menculik bayi itu untuk mengendalikanku. Ternyata Tokyo dan Berlin berpura-pura berselisih agar mata-mata yang sebenarnya harus menampakkan diri. Semua orang di geng juga memaafkan Nairobi. Berlin berkata saya akan membawa Tokyo keluar dan berpura-pura ada konflik internal, dan profesor pasti akan mengerti maksudnya lalu menyelamatkan Tokyo. Kita perlu mendapatkan kontak dengan profesor, jadi Tokyo harus mengambil risiko. Polisi sekarang mengawal Tokyo ke penjara. Tiba-tiba di tengah jalan ada mobil yang menghadang mereka. Dari dalam mobil, orang-orang bertopeng keluar, menyemprotkan cat hitam ke kaca mobil polisi, lalu meletakkan bom di mobil-mobil polisi. Sol sekarang keluar dan menodongkan pistol ke agen polisi yang menahan Tokyo. Merasa geng perampok ini terlalu tangguh, polisi pun meletakkan senjata mereka. Sol melepas borgol Tokyo lalu memperkenalkan diri bahwa kami adalah bawahan di geng yang dipimpin oleh Berlin. Di ruang komando polisi saat ini, anggota Dewan Kim Sang-men masuk dan mengumumkan mulai sekarang. Tim anti-teror akan mengambil alih tugas ini lalu meminta istri Woo-jin untuk keluar. Kepala sipir Yeon-su juga datang untuk bertemu Berlin sesuai permintaannya. Dia sekarang adalah seorang politisi terkemuka di Korea Utara. Inspektur wanita kemudian menerima laporan bahwa mobil pengawal tahanan telah diserang dan tahanan telah melarikan diri. Inspektur wanita sekarang juga menyadari bahwa mendorong Tokyo keluar hanyalah tipu muslihat para perampok. Inspektur wanita meminta staf pria untuk menyelidiki kelemahan apa yang ditemukan oleh mantan suaminya, anggota dewan, sehingga dia dapat memerintahkan salah satu anggota geng perampok untuk sengaja melukai gadis kecil An. Staf pria menyelidiki dan mengetahui bahwa bawahan anggota Dewan Kim Sang-men telah pergi ke panti asuhan untuk membawa putra pemimpin penipu Nairobi. Tetapi sampai sekarang bayi itu belum dikembalikan. Inspektur wanita berkata saya mungkin tahu di mana dia menahan bayi itu. Profesor menelepon dan memberitahu Tokyo dan Seoul bahwa anggota Dewan Kim Sang-men memiliki sebuah villa di pinggiran kota. Kemungkinan besar dia menahan putra Nairobi di sana. Geng bawahan Berlin dan Tokyo pergi ke villa Kim Sang-men untuk menyelamatkan putra Nairobi. Mereka menggunakan peluru karet karena harus mematuhi prinsip kemanusiaan profesor.
Mereka mengenakan pakaian merah dan memakai topeng, kemudian masuk ke dalam, lalu bertarung satu persatu dengan para penjaga di villa ini. Dan tentu saja semua bawahan anggota dewan tidak diizinkan menggunakan senjata. Jadi setelah pertempuran sengit, geng ini berhasil mengalahkan semuanya. Setelah itu, mereka juga menemukan putra pemimpin penipu Nairobi. Anak itu bertanya kepada Tokyo, "Siapa Anda?" Gadis itu berkata, "Saya teman ibumu. Ikut saya ya." Tokyo menggendong anak itu keluar dan bertemu dengan Inspektur Wanita Ujin. Tokyo segera berkata kepada anak itu, "Dia polisi, ikut dia ya. Dia akan melindungimu dengan aman." Anak itu dengan patuh mengikuti dan bergerak maju, kemudian memeluk Inspektur Wanita dengan erat. Geng bawahan Berlin juga naik ke mobil dan melarikan diri. Inspektur Wanita sekarang sendirian sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Di pabrik uang sekarang, kepala sipir Ion Su juga melakukan negosiasi dengan Berlin. Berlin berkata kepada politisi itu, "Hari ini saya akan mengungkap wajah kotor Anda. Anda telah membuat kelaparan, menyiksa, dan menghukum para tahanan di penjara nomor 14. Politisi itu mengakui bahwa dia telah melakukan semua itu, tetapi bukankah Anda memperkosa putri saya sebagai balas dendam?" Anggota dewan sekarang mencoba membelokkan opini publik, tetapi tak disangka Berlin lebih cerdik. Karena tepat pada saat ini, gambar-gambar geng Seoul memasuki villa anggota dewan Kim Sang-man untuk menyelamatkan anak laki-laki itu. Juga disiarkan langsung di media sosial. Setelah itu seorang pria bertopeng mengumumkan kepada publik, "Anggota dewan Kim Sang-man menculik seorang anak untuk mengendalikan rekan kami." Pria ini kemudian melepas topengnya, ternyata dia adalah Seoul. Seoul berkata, "Saya adalah putri tiri politisi Ion Su. Dia melecehkan saya ketika saya masih sangat muda lalu menyuruh saya bekerja sebagai petugas medis di penjara agar saya selalu di sisinya. Dia menyiksa dan menghukum tahanan untuk bersenang-senang setelah mengetahui saya dan Berlin saling mencintai. Ia berusaha menghabisi kami berdua, tetapi kami berhasil melarikan diri. Orang yang membawanya ke konferensi perdamaian palsu yang akan datang adalah anggota dewan Kim Sang-man, kandidat nomor 1 untuk jabatan presiden." Di sisi ini, Berlin sekarang dengan jelas mengatakan bahwa konferensi ini hanyalah taktik untuk memperkaya diri mereka sendiri. Setelah konferensi ini, sejumlah besar uang akan mengalir ke kantong mereka. Mereka adalah perampok yang sebenarnya karena rumah kertas ini milik rakyat. Pers dan opini publik sekarang mulai marah pada anggota dewan Kim Sang-man dan politisi Ion Su. Setelah itu, ketika masuk ke dalam, Berlin memberitahu Rio bahwa dia dan Profesor adalah saudara kandung dan kita harus bersiap menyambut kembalinya Tokyo. Berlin kemudian mengumumkan kepada semua sandera bahwa saya akan membiarkan beberapa sandera keluar. Tetapi jika ada yang memilih untuk tinggal dan membantu kami, mereka akan menerima 3 miliar won. Inspektur Wanita Ujin sekarang sangat kecewa karena telah jatuh ke dalam perangkap para perampok dan diperlakukan sebagai lelucon oleh mereka. Dia sekarang juga tidak diizinkan lagi untuk bergabung dengan tim khusus di pabrik uang. Terlalu sedih tidak tahu harus kemana, dia mencari toko kopi Profesor tetapi toko itu sudah tutup. Inspektur Wanita tiba-tiba merasa pusing lalu pingsan. Tepat pada saat ini, Profesor pulang dan membawanya ke rumah sakit untuk pertolongan pertama. Anggota dewan Kim Sang-man bersama politisi Ion Su dan Taipan Korea Utara sekarang duduk berdiskusi tentang strategi untuk menangkap geng perampok agar konferensi kerjasama antar Korea dapat berjalan lancar. Tiba-tiba mereka melihat geng perampok uang sedang melakukan siaran langsung. Berlin mengumumkan akan membebaskan beberapa sandera pada jam 3 sore ini. Anggota dewan menelepon kepala kantor inspektur agar segera memutus jaringan internet. Tetapi kepala kantor berkata jika diputus, jaringan kita juga akan terputus. Taipan menyatakan konferensi tingkat tinggi harus dilaksanakan dalam 3 hari lagi. Jadi, Anda harus mencari cara untuk menangkap semua perampok itu. Berlin berkata kepada rekan-rekannya bahwa dengan segala cara, kita harus menyambut Tokyo kembali ke pabrik uang untuk mengetahui rencana baru apa yang telah dibuat Profesor. Kita akan memanfaatkan kekacauan selama pembebasan sandera agar Tokyo dapat masuk ke dalam. Berlin datang untuk mengumumkan kepada semua sandera, apakah kalian sudah selesai berpikir? Sekarang pulang atau tetap bekerja untuk mendapatkan 3 miliar won? Direktur langsung berkata dengan keras, "Untuk apa bajingan ini memberi kita 3 miliar? Mereka hanya memanfaatkan kita untuk mengeksploitasi tenaga kerja kita." Berlin segera menyuruh Helsinki membawa karung-karung uang itu lalu menyebarkan uang di tanah. "Kami akan mencari cara untuk mengirim uang kepada Anda. Tetapi saya belum bisa mengungkapkan cara transfer uang karena beberapa sandera yang akan keluar akan mengungkapkannya kepada polisi." Setiap anggota geng kemudian melanjutkan untuk mewawancarai setiap sandera untuk melihat apakah mereka akan memilih kebebasan atau 3 miliar won. Tiba-tiba, direktur menjadi buta oleh uang dan memilih untuk tinggal. Berlin berjanji, setelah semuanya tenang, sebuah kota pengiriman kilat akan mencari ke rumahnya. Mi Seong berkata kepada Denver, "Saya tidak butuh uang tetapi saya akan tetap
tetap di sisimu. Denver yang mendengar itu langsung memeluk dan mencium gadis itu dengan mesra. Kepala tim pencetak uang juga mengatakan dia akan tinggal karena seumur hidupnya dia tidak pernah punya atasannya memperlakukannya sebaik pemimpin penipu Nairobi. Gadis kecil Ann sekarang juga memberitahu Rio bahwa dia akan tinggal karena dia ingin melihat bagaimana rencana ini akan berakhir. Semua orang kemudian mengumpulkan semua sandera dan membiarkan mereka membuat keputusan sendiri. Semua orang sekarang sangat terkejut ketika direktur berjalan menuju kelompok sandera yang akan tinggal. Bahkan Putri Duta Besar Amerika juga berdiri di pihak yang sama dengan direktur. Kelompok sandera yang tinggal akan dipimpin masuk untuk melanjutkan pekerjaan. Moskow melihat putranya sangat akrab dengan gadis Mi Seong, lalu menarik putranya ke dalam untuk berbicara. Denver mengaku kepada ayahnya bahwa dia dan Mi Seong saling mencintai. Dia juga memilih untuk tidak melarikan diri dari sini dan tinggal di sisinya. Moskow lalu bertanya, apakah dia bilang dia tidak butuh uang dan hanya butuh cinta? Kan, kamu mengulangi kesalahan ayah lagi. Dulu ibumu adalah seorang teller di bank yang ayah rampok. Dia juga pernah mengatakan hal yang sama kepadamu. Tapi lalu apa? Ibumu menyesal lalu meninggalkan kita berdua. Denver yang mendengar itu mulai panik. Denver kemudian berbicara dengan Berlin. Pemuda itu bertanya kepada Berlin, kudengar kau mengajak gadis Seoul itu melarikan diri bersamamu, kan? Apakah kalian masih sangat bahagia? Berlin berkata sekarang saya menyesal telah membawanya ikut. Denver yang mendengar jawaban itu semakin panik. Denver ini kemudian menemui gadis Mi Seong dan menyuruh gadis itu keluar bersama sandera lain. Karena saya sudah bosan denganmu, kamu hanya berpura-pura tinggal untuk mendapatkan 3 miliar, kan? Mi Seong yang mendengar itu langsung menampar Denver sekali lalu memanggil Denver anjing. Setelah itu gadis itu keluar. Denver yang ditinggal sendirian menangis terseduh-seduh. Inspektur wanita saat ini meminta rumah sakit untuk dipulangkan lebih awal. Dia menelepon kepala kantor tetapi dia menyuruhnya untuk beristirahat lagi. Setelah itu, dia mencari profesor. Ujin berterima kasih kepada profesor karena telah membawanya ke rumah sakit dan memberitahunya bahwa saya telah menarik diri dari kasus di pabrik uang. Saya minta maaf karena meragukan Anda. Profesor yang mendengar itu mulai melunak. Ketika inspektur wanita pergi, dia berlari mengejarnya lalu memeluknya. Keduanya kemudian mengobrol dengan gembira lalu merencanakan liburan ke kota pelabuhan Herson. Profesor berkata ayahnya sangat ingin pergi ke tempat ini. Di akhir hidupnya, dia melupakan segalanya tentang tempat itu karena dia juga menderita gangguan memori. Profesor kemudian menemui Tokyo dan memberitahunya sudah waktunya untuk kembali ke pabrik uang. Seoul memberikan botol-botol obat kepada Tokyo untuk diserahkan kepada kekasihnya, Berlin. Inspektur wanita sekarang mengemudi pulang. Tiba-tiba dia teringat kata-kata profesor ayahmu juga menderita gangguan memori. Kata juga dalam kalimat ini membuatnya curiga karena dia tidak pernah memberitahu pria itu bahwa ibunya menderita gangguan memori. Di luar pabrik uang sekarang, wartawan dan pengunjuk rasa berkumpul ramai membuat situasi menjadi kacau. Anggota dewan memerintahkan agar semua wartawan dan YouTuber diusir dari tempat kejadian. Setelah itu, dia memobilisasi seluruh polisi khusus dari kedua wilayah untuk mengepung pabrik uang. Berlin mengumpulkan para sandera dan mempersiapkan mereka untuk keluar. Rio menekan tombol untuk membuka pintu, setelah itu dia berencana untuk menyiarkan langsung seluruh proses serah terima sandera. Tetapi semua koneksi internet di sekitar pabrik uang telah terputus, dan para wartawan di luar juga menjadi kacau. Berlin kemudian melanjutkan untuk melepaskan para sandera keluar. Saat para sandera melarikan diri ke depan, Tokyo sekarang mengendarai sepeda motor lalu meluncur keluar dari sebuah truk di dekatnya. Seoul juga mengendalikan banyak flycam drone yang mengikuti di belakang untuk melindungi gadis itu dan mengalihkan perhatian penembak jitu. Tokyo menyelinap di antara kerumunan sandera yang melarikan diri untuk masuk ke dalam. Tiba-tiba gadis Mi Seong juga memutuskan untuk kembali masuk ke dalam pabrik uang. Tokyo setelah itu juga berhasil masuk kembali ke pabrik uang. Pasangan kekasih Denver dan Mi Seong juga berhasil masuk ke dalam. Semua orang melanjutkan untuk menutup pintu pabrik uang. Anggota dewan sangat marah tetapi berpura-pura datang menanyai para sandera untuk memulihkan citranya. Tokyo memberikan obat kepada Berlin, Denver juga memeluk kekasihnya Mi Seong dengan mesra. Semua orang senang dan gembira, tetapi tidak ada yang tahu bahwa paman Moskow telah terkena tembakan polisi saat melindungi Tokyo. Inspektur wanita pulang lalu memeriksa buku catatan ibunya yang pikun tetapi tidak menemukan apa-apa. Inspektur wanita bertanya kepada ibunya, Bu, apakah ibu pernah bertemu pemilik kedai kopi itu? Ibu berkata sepertinya pernah melihatnya datang ke sini tetapi ibu tidak ingat secara spesifik. Inspektur wanita segera pergi ke kantor kehakiman lalu mengingat keanehan yang dilakukan kekasihnya. Dia meminta seseorang untuk memeriksa informasi apa yang dicari Kapten Cha di sini. Setelah itu dia juga menemukan identitas asli profesor.
Profesor. Inspektur wanita juga mengetahui bahwa Profesor telah membatalkan identitasnya sebagai warga negara Korea Utara dan dia telah menjadi warga negara Korea Selatan dengan identitas baru. Di sisi ini, Kapten Cha mematahkan tangannya sendiri agar satu lengannya bisa keluar dari borgol angka 8. Setelah itu dia juga berhasil membuka borgol. Setelah itu dia melihat sebuah terowongan rahasia geng ini. Dia buru-buru berlari keluar tetapi tepat pada saat ini Profesor dan Sol juga tiba di sana. Menyadari Kapten telah melarikan diri, mereka semua mengejarnya. Setelah berhasil mengepung Kapten Cha dari 4 sisi, Kapten itu dengan cepat melompat ke atas mobil yang melaju. Setelah itu dia tertabrak dengan keras lalu terbaring tak sadarkan diri. Mungkin karena dilatih di lingkungan militer Korea Utara, Kapten Cha ini lebih berani daripada harimau. Semua orang di sekitar mulai datang untuk melihat kondisi Kapten Cha. Membuat Profesor dan rekan-rekannya hanya bisa berdiri melihat tanpa berani melakukan apapun. Di dalam pabrik uang, Tokyo mengumumkan rencana baru Profesor kepada semua orang. Profesor memprediksi konferensi ekonomi antar Korea akan diadakan 1 hari lebih awal dan besok kita harus pergi dari sini. Pemimpin penipu Nairobi mengatakan uang sudah selesai dicetak tetapi terowongan masih belum selesai digali. Tokyo berkata kita akan memobilisasi semua kekuatan untuk menggali terowongan karena di ujung terowongan yang lain bawahan Berlin juga sedang menggali. Kita harus bertindak tepat pada hari perjanjian ditandatangani karena saat itu polisi telah mengerahkan semua sumber daya untuk melindungi konferensi. Pemuda Denver mencari ayahnya dan menemukan sebotol sirup di toilet. Ia menggendong ayahnya keluar. Semua orang baru sekarang mengetahui bahwa Moskow telah terkena tembakan polisi. Berlin menahan gadis Mi Seong lalu bergerak keluar. Ia meminta agar tim medis dikirim ke pabrik uang untuk menyelamatkan salah satu rekannya. Anggota dewan meminta agar perampok yang terluka diserahkan kepada polisi untuk dirawat sendiri. Berlin yang mendengar itu dengan pasrah kembali masuk ke dalam. Rio memeriksa luka Moskow tetapi tidak ada peralatan medis yang cukup untuk mengobatinya. Situasi menjadi sangat buruk karena terowongan belum selesai digali sementara Moskow terluka parah. Keadaan buruk mencapai puncaknya ketika pemuda Rio menyatakan semuanya telah berakhir. Pemuda itu mengatakan kepada semua orang bahwa Berlin dan Profesor adalah saudara kandung. Mereka semua orang Korea mereka siap keluar dari pencurian ini tetapi saya tidak. Rio menyuruh Denver untuk membawa ayahnya keluar agar polisi bisa merawatnya pergi ke penjara dan hidup lebih baik daripada menunggu kematian di sini. Pemuda Rio kemudian juga pergi menggali terowongan karena itu adalah satu-satunya jalan keluar saat ini. Internal geng sekarang mulai retak lagi. Denver berkata dia akan menyerbu keluar bersama ayahnya. Tapi Moskow berkata dia akan keluar daripada kembali ke penjara. Tokyo memberitahu semua orang kita hanya punya 1 hari lagi untuk mencoba menggali terowongan itu, satu-satunya jalan keluar. Denver meminta Mai Seong untuk menjaga ayahnya agar dia bisa pergi menggali terowongan. Nona Seoncha setelah mengetahui identitas asli Profesor sekarang dipenuhi dengan kebencian karena dia telah dimanfaatkan oleh Profesor selama ini. Profesor sangat khawatir ketika Kapten Cha mengetahui markas geng dan jika dia memberitahu polisi rencana itu akan gagal. Sol segera meminta Profesor untuk memanfaatkan Nona Seoncha untuk menanyakan situasi. Tepat pada saat itu Nona Seoncha menelepon Profesor, dia memintanya untuk mengantarnya ke rumah sakit untuk mengunjungi seorang teman kerja karena mobilnya mogok di tengah jalan. Anggota parlemen Kim Sang-man mengatakan kepada kedua politisi itu bahwa dia akan memajukan pertemuan 1 hari lebih awal. Setelah perjanjian ditandatangani, 4 triliun bantuan akan mengalir ke Korea Utara. Saat itu, kita akan menyerbu dan menekan percetakan uang segera untuk mengambil seluruh uang. Anggota parlemen itu kemudian mengumumkan di media bahwa konferensi akan diadakan 1 hari lebih awal. Semua orang di percetakan uang sekarang tidak mengetahui berita ini karena semua koneksi terputus. Profesor pada saat ini mengendarai mobil untuk menjemput Nona Seoncha untuk pergi ke rumah sakit dan petugas polisi juga mengendarai mobil Nona Seoncha untuk mengikuti Nona Seoncha. Kapten Cha yang dia lihat saat menyerbu tim khusus terluka. Profesor langsung bertanya apakah dia terluka parah. Nona Seoncha mengatakan dia masih belum sadar. Sesampai di rumah sakit, Nona Seoncha Ujin keluar dari mobil lalu berbalik dan mengajak Profesor untuk masuk ke rumah sakit bersamanya. Profesor mendengarnya dan merasa sangat senang tetapi Profesor tidak tahu bahwa polisi telah menyergap di setiap sudut rumah sakit ini. Saat memasuki kamar, Profesor melihat Kapten Cha terbaring tidak sadar. Nona Seoncha mengatakan Kapten Cha dikejar oleh seseorang, kemungkinan besar perampok, mungkin dia telah mendapatkan informasi penting tentang mereka. Nona Seoncha kemudian keluar untuk berbicara dengan dokter, dan sesampainya di luar, dia segera memanggil rekan-rekannya untuk meminta bantuan. Sekarang di dalam kamar, Profesor berniat menyuntik Kapten Cha. Tetapi pada saat itu, Nona Seoncha masuk, jadi Profesor berhenti. Nona Seoncha memberitahu Profesor bahwa dokter mengatakan Kapten Cha akan membutuhkan beberapa hari untuk sadar kembali. Profesor mendengarnya dan merasa sangat lega. Ujin memeluk Profesor, lalu dia mengambil kesempatan untuk memasang alat pelacak di kerah baju Profesor. Ujin kemudian
mengantar profesor pulang, Nona Seoncha berkata kepada stafnya, "Kita harus menangkap seluruh geng perampoknya untuk menggagalkan rencana mereka." Nona Seoncha kemudian bersama banyak mobil polisi mengikuti lokasi GPS untuk mengejar profesor dan menemukan sarangnya. Kemudian dia menemukan profesor mengemudi ke sebuah gedung kosong. Nona Seoncha bersama banyak polisi naik untuk menangkap semua komplotan profesor. Tetapi ketika mereka sampai di lantai atas, mereka melihat jaket profesor dan alat pelacak tergeletak di kursi. Nona Seoncha sangat terkejut ketika rencananya sekali lagi digagalkan oleh profesor. Karena sekitar 5 menit sebelumnya, saat profesor sedang mengemudi, Seun menelepon dan memberitahu, "Mobil Nona Seoncha sedang menuju ke sarang kita karena Seun pernah memasang alat pelacak di mobil Nona Seoncha." Profesor sekarang panik memeriksa tubuhnya dan menemukan alat pelacak di belakang lehernya. Nona Seoncha menelepon untuk melaporkan situasi kepada kepala kantor. Bos ini segera memarahinya karena tidak segera menangkap profesor. Bos berkata untuk sementara dia diskors dari pekerjaan. Nona Seoncha Ujin mendengarnya dan sangat marah. Saat gadis Mi Seun merawat Moskow, paman itu bertanya kepada gadis itu, "Seseorang dengan pendidikan tinggi seperti kamu mengapa memilih anakku?" Mi Seun berkata hidupnya tidak pernah membuat keputusan sendiri. Bahkan menerima cinta dari direktur itu juga diputuskan oleh orang tuanya karena dia memiliki kekuasaan dan pengaruh. "Sejak saya bertemu Denver, saya melihat dia sangat tulus meskipun sedikit canggung, tetapi saya memutuskan untuk mengikuti kata hati saya." Sebuah pertanyaan yang terlewat, jika nanti dia melakukan sesuatu yang menyakitimu, kamu tidak akan bisa meninggalkan penjahat seperti dia. Mi Seun berkata, "Mungkin nanti saya akan menyesal, tetapi jika saya memilih untuk pergi dari sini, saya pasti juga akan menyesal." Semua orang di geng sekarang berusaha keras menggali terowongan karena waktu yang tersisa sangat sedikit. Di ujung lain, anak buah Backlin juga menggali terowongan dengan sangat keras. Saat sedang menggali dengan semangat, Rio dan Denver mendengar suara dari dalam lapisan tanah dan batu. Mereka berseru bertanya apakah ada orang di sana ketika mendengar suara orang membalas. Keduanya sangat gembira karena hampir selesai menggali terowongan agar seluruh kelompok bisa melarikan diri. Tiba-tiba saat ini, ayah Moskow kembali mengalami kejang lalu pingsan. Mi Seun cepat-cepat berlari mencari Denver. Saat ketiga orang itu bersukacita karena terowongan akan segera tersambung, Mi Seun segera memanggil Denver untuk segera mendatangi ayahnya. Ayah Moskow sekarang dalam keadaan bingung sehingga memanggil Tokyo sayang. Sayang mengatakan dengan sangat benar, hidup Denver akan sama seperti ayahnya. Seluruh hidup Moskow selalu dihantui oleh kata-kata istrinya. Ketika Denver berlari, Moskow sudah pingsan. Tetapi setelah itu ayah juga berusaha keras mengucapkan kata-kata terakhir kepada putranya. Moskow berkata, "Kamu harus berusaha menjaga Mi Seun. Ya, jika kamu menyakitinya, ayah akan menghukummu. Ayah mencintaimu." Moskow melihat semua orang dan berkata, "Sepanjang hidup saya menggali terowongan tetapi tidak pernah sebahagia ini. Kalian telah memperlakukan kami berdua ayah dan anak seperti keluarga. Terima kasih." Lalu dia memperkenalkan nama aslinya. Kemudian Moskow juga menutup mata. Denver dan semua orang menangis sedih atas meninggalnya satu lagi rekan tim dalam geng. Inspektur Ujin, setelah diskors dari pekerjaannya, tetap memutuskan untuk tidak menyerah pada kasus ini. Dia mempelajari peta daerah tempat Kapten Cha mengalami kecelakaan dan arah yang dilalui profesor setelah meninggalkan rumah sakit. Kemudian dia menyimpulkan bahwa sarang profesor itu kemungkinan besar adalah pusat perbelanjaan yang baru selesai dibangun. Dia segera pergi ke lokasi tersebut untuk memeriksanya. Di dalam percetakan uang, Denver sekarang menahan kesedihan untuk terus menggali sisa meteran terowongan agar dia bisa membawa jenazah ayahnya keluar. Semua orang di geng sekarang juga mengesampingkan perselisihan sebelumnya, lalu bertekad melaksanakan rencana melarikan diri dari percetakan uang ini. Saatnya konferensi juga telah tiba. Di luar banyak orang mengenakan pakaian geng perampok uang untuk memprotes penyelenggaraan KTT. Semua ini telah terjadi sesuai dengan rencana profesor. Anggota parlemen memerintahkan kepala inspektorat segera setelah perjanjian ditandatangani. Serbu dan tekan percetakan uang segera, dan kali ini bukan menangkap tetapi harus menyingkirkan mereka semua. Kemudian anggota parlemen ini masuk ke dalam untuk menghadiri KTT antar Korea. Profesor saat ini kembali ke sarangnya. Ketika dia berbalik, dia melihat Inspektur Ujin berdiri di sana dengan pistol di tangan. Inspektur bertanya apakah dia menghasut publik untuk memanfaatkan kekacauan semua orang untuk melarikan diri. Profesor menceritakan bahwa di masa lalu di Korea Utara, ayahnya adalah seorang insinyur konstruksi. Setelah itu, dia ditugaskan oleh pemerintah untuk menimbun semua terowongan yang menghubungkan utara dan selatan. Tetapi dia kembali ke salah satu terowongan
rombongan kemudian berencana menggunakan terowongan ini untuk membawa adik laki-lakinya ke Korea Selatan untuk dirawat, tetapi sebelum sampai di terowongan dia ditangkap. Untuk mendapatkan uang untuk menyelamatkan adiknya dari penjara, ayahnya merampok ban dan ditembak di tempat. Profesor berkata bahwa konferensi itu bukan tentang persatuan atau kerja sama-sama sekali, tetapi hanya alat untuk menghasilkan uang bagi orang kaya saja. Inspektur bertanya bagaimana dia tahu. Profesor menjawab bahwa dialah yang menciptakan model itu untuk mereka. Karena konglomerat yang mendukung mantan suamimu adalah mantan bosku dulu. Karena aku tahu persis rencana mereka, aku merencanakan perampokan 4 triliun dari tangan mereka. Inspektur berseru bahwa dari awal sampai akhir dia mendekatinya bukan karena niat baik tetapi memiliki tujuan sendiri. Profesor mengakui bahwa awalnya mendekati untuk tujuan keuntungan, tetapi kemudian hati mengambil arah yang berbeda. Tepat ketika Ujin masih terkejut dengan ucapan itu, Profesor tiba-tiba secepat kilat merebut pistol dari tangannya dan menarik pelatuknya. Profesor dengan cepat turun ke terowongan lalu menyingsingkan lengan baju dan mulai menggali tanah bersama seluruh kelompok. Di sisi lain, Denver tiba-tiba melihat seberkas cahaya. Dia buru-buru menggaruk dengan tangannya sangat cepat dan kemudian wajah Profesor yang familiar muncul. Seluruh kelompok di terowongan langsung bersorak. Setelah itu Denver tidak lupa memperkenalkan pacarnya Miseong kepada Profesor. Setelah bersatu kembali, Profesor melanjutkan ke permukaan tanah untuk bertemu dengan Backlin dan anggota geng lainnya. Tokyo perlahan membuka pintu besi yang berat dan menampakkan uang 4 triliun yang telah dicetak seluruh kelompok selama ini. Semua orang bersorak gembira, tetapi kegembiraan itu tidak berlangsung lama karena sebuah insiden baru tiba-tiba muncul. Kapten Chakini seperti kekuatan supranatural yang terbangun tepat pada saat konferensi penandatanganan antara kedua Korea. Di sisi ini, anggota parlemen Kim Sang-man dan politisi perwakilan Korea Utara juga baru saja menyelesaikan penandatanganan perjanjian. Anggota parlemen memerintahkan kepala inspektorat untuk segera mengerahkan rencana menyerbu percetakan uang, membereskan semua perampok dan menyita seluruh uang. Kepala kantor segera mengeluarkan perintah kepada pasukan polisi khusus untuk menyerang total. Sementara itu, Wojin sekarang berada dalam posisi pasif total. Ternyata tembakan yang dilepaskan Profesor tadi bukan hanya untuk menakut-nakuti. Dia benar-benar menembaknya, tetapi untungnya Wojin mengenakan rompi anti peluru dan dia hanya pusing. Setelah itu, dia diikat oleh tangannya sendiri. Saat ini di dalam percetakan uang, seluruh geng sedang terburu-buru memindahkan sejumlah besar uang ke terowongan. Rencana mereka adalah memanfaatkan aliran air sebagai layanan transportasi mewah. Sementara di atas, Tokyo dan Rio dengan cepat menyiapkan rintangan untuk menahan polisi selama beberapa menit lagi. Namun, ketika mereka mendongak, mereka melihat helikopter muncul, diikuti oleh seluruh tim tali yang turun ke lantai. Tidak ada jalan mundur, jadi Tokyo dan Rio segera melakukan serangan balik yang sengit. Saat ini, seorang polisi dari tim khusus dengan cepat menekan tombol untuk membuka pintu agar rekan-rekan di luar bisa menyerbu masuk. Melihat situasi kritis, Denver menyuruh semua sandera turun ke terowongan untuk berlindung dan segera bergegas keluar untuk membantu Tokyo dan Rio. Tokyo, tidak diragukan lagi, adalah penembak jitu yang luar biasa, menembak tanpa henti ke arah polisi. Tetapi dia dengan cepat terkena 2 tembakan berturut-turut oleh mereka dan jatuh tepat di tengah hujan tembakan yang beruntun. Tidak ingin timnya kalah, Nairobi melancarkan serangan hujan kaca dengan menembak lurus ke langit-langit yang menyebabkan lapisan kaca tebal jatuh menimpa pasukan khusus. Backlin memegang senapan dan menembak tanpa henti, tidak kalah dari siapapun. Sementara itu di lantai atas, Denver bergumul dengan seorang polisi khusus dalam pertarungan yang sangat menegangkan. Ketika Helsinki bersiap untuk memberikan pukulan terakhir kepada polisi ini, Denver tiba-tiba menghentikannya karena dia menyadari lawannya tidak lain adalah polisi dari pihak Korea Utara. Polisi itu bangkit, tetapi Denver dengan cepat mengendalikannya lalu menyuruh Helsinki pergi membantu rekan-rekannya di aula. Kini hanya tersisa Denver dan polisi itu yang terlibat dalam pertarungan tangan kosong, seperti pertarungan bela diri tingkat tinggi. Ketika pisau hampir menggorok leher Denver, Miseong tiba-tiba menembak lengan lawan, membantu kekasihnya melarikan diri pada saat kritis. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Denver segera melayangkan pukulannya membuat lawan terbaring, tak bergerak di lantai. Sementara Tokyo yang dikira telah tumbang kini seperti mendapatkan energi super, bangkit lalu melanjutkan menembakkan peluru tanpa henti bersama rekan-rekannya. Denver pada saat ini juga bergegas ke medan perang bergabung dengan rekan-rekannya untuk melawan pasukan polisi. Dengan gudang senjata berat yang cukup untuk membuka agen militer, geng perampok membuat tim khusus menjadi kacau balau. Namun gejolak belum berhenti ketika tim khusus lain menyerbu masuk dan tidak lupa memberi mereka semua hujan gas air mata. Cukup membuat semua orang berlinang air mata dan ingus, batuk tersengal-sengal, dan panik bergegas turun ke terowongan untuk melarikan diri. Sementara itu, polisi Korea Utara segera memimpin rekan-rekannya masuk ke terowongan yang sama yang pernah digali olehnya dan para sandera. Tetapi ketika dia menginjakan kaki di bawah, dia menemukan bahwa tempat ini hanyalah versi terowongan palsu karena para sandera ada di sana, tetapi tidak ada anggota geng yang terlihat. Ternyata semua orang telah menyelinap
melalui terowongan yang sebenarnya yang direncanakan secara terpisah untuk misi melarikan diri. Beberapa anggota dengan cepat bergerak untuk bertemu dengan Profesor. Saat ini Nairobi hendak berbuat besar meledakkan terowongan untuk menghentikan polisi yang menguntit. Tetapi tepat ketika dibutuhkan, bom itu macet dan tidak mau meledak. Di atas, polisi telah mendobrak pintu dan mulai menyerbu masuk. Menghadapi situasi genting, Becklin bersikeras meminta Nairobi dan Helsinki mundur, sementara dia akan tinggal di sini untuk menahan polisi. Nairobi bermaksud kembali membantu, tetapi Helsinki dengan gigih menariknya untuk melarikan diri. Tepat pada saat itu, inspektur juga berhasil membuka kunci dan menelepon markas untuk membocorkan terowongan rahasia yang digunakan geng perampok untuk melarikan diri. Kapten Cha setelah sadar juga bergabung dengan barisan polisi siap bekerja sama untuk mencegat geng perampok. Suasana tegang di sarang Profesor ketika inspektur diam-diam menyelinap ke terowongan. Polisi juga cepat tiba dan segera memblokir seluruh area. Seoul, setelah mengetahui Becklin berada di garis depan pertempuran, tidak peduli bahaya dan berlari untuk membantu. Profesor buru-buru memanggil truk untuk mengangkut uang, tetapi sopir melaporkan bahwa polisi telah memasang jebakan di sekitar pangkalan. Becklin juga sempat menelepon untuk melaporkan bahwa dia akan tetap tinggal dan bertarung sampai akhir. Profesor juga mengakui bahwa jalur pelarian telah sepenuhnya diblokir. Becklin masih memegang senapan erat-erat seperti memeluk harapan terakhir, lalu menembak tanpa henti ke arah polisi. Ketika senapan Becklin mengeluarkan bunyi klik terakhir, polisi Korea Utara itu mengeluarkan granat dan dengan lembut memberikannya kepada Becklin. Tepat pada saat ini, So muncul lalu bergegas menarik Becklin melarikan diri, sementara di belakang polisi mengejar dengan gencar. Tidak ingin dikejar dengan mudah, So menembakkan balasan peluru yang tanpa diduga tembakan acak itu menyentuh takdir yang membuat bom meledak. Ledakan itu menghentikan polisi dan menutup pintu terowongan dengan cara yang paling spektakuler. Di sisi ini, Profesor baru saja mendengar suara ledakan dan jantungnya juga ingin meledak. Dalam sekejap, dia yakin Becklin telah gugur sebagai pahlawan. Seolah ingin membuang rasa sakit dan juga kenangan, dia melemparkan lukisan yang digambar ayahnya ke air di depannya. Lalu Profesor menelepon anggota parlemen Kim Sang-men dengan kata-kata tulus, dia bersedia menyerah asalkan kelompoknya selamat. Tetapi sebelum ujung telepon sana sempat menjawab, Tokyo tiba-tiba berlari dan melemparkan ponsel Profesor ke dalam air. Saat itu Profesor melihat ke bawah pada peta terowongan yang ditinggalkan ayahnya dan menemukan jalan keluar yang belum pernah ditemukan. Profesor mengumumkan kepada kelompok bahwa meskipun markas telah dikepung ketat, masih ada jalan keluar. Sementara itu di sisi lain, Inspektur Ujin sedang meraba-raba di terowongan gelap dengan harapan menemukan keberadaan geng perampok. Tetapi sebelum sempat mengumpulkan petunjuk apapun, dia ditangkap oleh rekan-rekannya sendiri. Anggota parlemen Kim Sang-men segera melompat masuk untuk memberi perintah dan mengatakan bahwa dia menunjukkan tanda-tanda bersekongkol dengan perampok, jadi dia harus segera dibawa kembali. Pada saat yang sama, dua bawahan dekat Becklin telah menyelesaikan pemasangan bom di bawah alun-alun besar. Ujin digiring ke kantor polisi di mana mantan suaminya berbalik mencurigainya sebagai mata-mata dan menuntut penyelidikan. Tetapi Ujin juga bukan orang sembarangan, dia segera membalas dengan lugas menunjukkan konspirasi jahat yang diam-diam dia rencanakan. Tepat pada saat itu, telepon dari stasiun komando berdering melaporkan bahwa polisi telah menemukan bom besar yang tersembunyi di bawah alun-alun. Setelah itu Inspektur Ujin juga ditarik keluar oleh polisi. Anggota parlemen segera memerintahkan larangan mengevakuasi warga dari alun-alun. Alasannya adalah jika warga diizinkan meninggalkan daerah itu, perampok-perampok itu dapat dengan mudah menyelinap pergi di tengah kerumunan. Begitu kata-kata itu selesai, Kapten Cha langsung marah lalu berlari keluar. Sementara itu, pasukan penjinak bom juga mengumumkan sudah terlambat untuk menjinakkan bahan peledak. Suara ledakan terdengar, tetapi alih-alih asap dan api, hanya ada suara tak-tak ringan seperti kembang api tahun baru. Tepat setelah itu, dari bawah tanah, serangkaian babi tiup tiba-tiba muncul dan terbang melayang di tengah alun-alun. Ketika warga masih bingung harus berbuat apa, hujan uang tunai turun. Warga di bawah pun berebut mengambil uang, siapa cepat dia dapat banyak. Di sudut lain, konglomerat Korea Utara itu sangat marah ketika harus menyaksikan uangnya terbang seperti kembang api lalu jatuh ke tangan orang banyak. Pada saat yang sama, para sandera di ruang tunggu kantor polisi juga menonton berita dan semua orang diam-diam bergembira. Profesor dan rekan-rekannya saat ini telah menemukan jalan baru. Seluruh kelompok bergegas bergerak keluar di mana truk-truk yang penuh dengan uang sudah menunggu. Kapten Cha tidak mau diam, dia mengejar mobil Nona Seon Cha lalu memotong jalannya. Dalam momen itu, Ujin mengungkapkan kepadanya
kepadanya bahwa dia tahu persis arah perginya geng perampok. Karena profesor sendiri pernah mengungkapkan kepadanya tentang terowongan rahasia yang menghubungkan Korea Selatan dan Korea Utara. Dia memohon bantuan dan tanpa ragu Kapten Cha menyerang pasukan polisi yang mengawalnya untuk membantunya melarikan diri. Setelah itu dia juga ditangkap. Di sisi ini, profesor dan timnya dengan cepat mulai memindahkan seluruh uang ke kereta untuk memulai aksi menghilang dari Korea Selatan. Tepat pada saat itu, seorang anggota tim menerima panggilan lalu memberikan telepon itu kepada profesor. Suara yang familiar di ujung telepon sana membuat seluruh kelompok terkejut. Ternyata Berlin dan Seoul masih hidup. Bahkan mereka berdua menyelinap di antara kerumunan yang sibuk memungut uang lalu diam-diam melarikan diri di tengah kerumunan yang memungut uang. Suasana dalam kelompok saat ini pecah lalu lega menyebar ketika mengetahui keduanya masih hidup. Di kereta, Tokyo tiba-tiba menoleh ke profesor dan mengucapkan kalimat yang penuh makna bahwa Inspektur Ujin pasti akan segera tiba karena dia bukan tipe orang yang mudah menyerah. Tepat ketika profesor bersiap untuk naik kereta, Ujin muncul. Dia mengarahkan pistol lurus ke profesor menuntut kereta dihentikan. Dia dengan dingin menyatakan akan membawanya ke pengadilan, tetapi dia dengan lembut membalas, "Apakah kejahatanku karena telah mengungkap wajah asli para penguasa atau hanya karena aku telah melukai hatimu?" Setelah berkata demikian dia naik ke kereta. Ujin masih memegang pistol tetapi dia tidak bisa menarik pelatuknya. Dia hanya berdiri di sana melihat bayangannya menghilang lalu menangis. Setelah aksi penyebaran uang seperti dewa yang memberikan berkat di tengah alun-alun, seluruh geng profesor diam-diam melakukan perjalanan terakhir ke lokasi rahasia yang mutlak. Tempat di mana sinyal satelit pun harus menyerah dan GPS hanya bisa membeku. Membuat polisi dan media mencari kemana-mana tanpa menemukan petunjuk apapun. Namun, hal yang membuat seluruh dunia tertegun selama 5 detik adalah pelepasan lebih dari $300 juta dalam waktu 3 hari. Pihak berwenang segera membuka penyelidikan dan melacak setiap nomor seri yang tercetak pada uang yang jatuh. Setelah memeriksa setiap detail kecil, akhirnya mereka mencapai kesimpulan bahwa uang itu tidak dicetak secara ilegal tetapi terkait langsung dengan KTT antar Korea. Itu adalah rencana yang dibuat untuk menyelamatkan konglomerat di Korea Utara yang hampir bangkrut. Anggota parlemen Kim Sang-man sekarang harus berdiri di depan publik untuk mengklarifikasi, menjelaskan, dan mencoba membelokkan tuduhan. Inspektur Ujin sendiri diselidiki selama setahun penuh, semuanya digeledah untuk mencari tahu apakah dia bersekongkol dengan geng kriminal. Seorang pengacara internasional tiba-tiba muncul mengumumkan akan membelanya dan bahkan gratis karena sudah ada yang membayar di muka. Setelah Ujin kembali ke rumah, dia melihat-lihat foto-foto lama dan matanya berhenti pada foto desa tepi laut tempat dia dan profesor pernah berjanji untuk kunjungi bersama. Tanpa ragu, dia memesan tiket dan terbang ke tempat yang ada di foto lama itu. Ketika dia tiba di tempat itu, dia mulai berjalan-jalan mencari kedai kopi. Lalu keajaiban terjadi, profesor muncul, dia mengundangnya ke kedai kopi kecilnya. Meskipun tidak ada lagi pistol, tidak ada lagi borgol, tetapi di matanya masih ada sesuatu yang belum dilepaskan. Sementara itu profesor dengan lembut menyebutkan rencana baru, kali ini dia mengatakan akan menjadi rencana yang cukup kuat untuk menulis ulang sejarah dunia kriminal. Seri ini berakhir di sini. Semoga Anda semua memiliki banyak kesehatan untuk mendukung tim kami. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di seri berikutnya. Sekarang, sampai jumpa lagi. Dah.